ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى جرى من نقلة بنمي Mungkin sudah hadir di ruangan ya. يا رب Ya kita tunggu sebentar sampai Assalamualaikum Pak warahmatullahi Rektor siap. wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya. Pak Jelas Dr. Pak Abbas. suaranya. Gimana Dr. Abbas? Waalaikumsalam. Idim. Sehat Pak. Alhamdulillah ketemu Apa lagi. kabar Pak? Ya ini lanjutan 2019 Pak. Iya, udah. Assalamualaikum Pak Rektor. 2019. Waalaikumsalam Pak Rektor sedang siap-siap Pak. Insyaallah. Ya siap. Ya sebenarnya bulan lalu udah siap ke Aceh, Pak, tapi Pak Gubernurnya belum siap. Ya. Oke, nanti moderatornya hostnya Pak Riza ya. Pak Riza, udah siap Pak Riza? Standby, Pak Hafaz. Oke, Pak. Ya,
Mana sendal bunda? Assalamualaikum Pak Reza. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam Pak Nana, Pak Yusri. Waalaikumsalam Pak Nana, Pak Taufik. Sehat semuanya Bapak-bapak. Bapak-bapak. Cerah-cerah semua pagi ini. Alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya Pak. Yang penting sehat. Jakarta gimana Pak Taufik? Alhamdulillah Pak. Ya, udah mulai turun Pak Nana. Udah boleh turun ya? Ya. Apanya yang turun Pak Taufik? Itu menurut info Pak, karena saya nggak keluar rumah juga Pak. Insya Allah, mudah-mudadan semakin lemas, iya. semakin pulih, semakin sehat semuanya. Amin, amin. Amin. Saya relatif nggak jarang keluar rumah jadi Pak Nana, Pak Yusri, kecuali olahraga Pak. Pak Yusri dapat salam dari Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana beliau sekarang Pak Budiah, Pak? Kalau nggak salah Kepala BPS Bandung. Oh, di Bandung ya? Jawa Barat, ya. Alhamdulillah. Ya, Temen- guru saya itu Pak. Iya, katanya kenal baik ya, makanya saya sampaikan. Itu teman kuliah dulu Pak. Oh, teman Iya kuliah. Pak Yusri. Nanti diajak ke Aceh sekali Pak. Kita pakai baju Amin. di Aceh. Saya sering ketemu Pak Hafaz di Aceh. Oh ya. Pastinya bulan lalu saya ke Aceh Pak Yusri, ini tapi gara-gara Pak PPKM ya, Gubernurnya Pak, ya? lagi belum siap ya. Gara-gara PPKM jadinya terhambat terang. Betul. Bapak. Salam. Assalamualaikum. Pak Nana, hari ini aman sehat Pak semua? Alhamdulillah Bapak. Aman. Alhamdulillah. Tapi tetap WFH kita terapkan. Oh, tetap. Kami di OJK pun begitu Pak, himbauan dari Jakarta itu 15% 15% Pak ya. WFO. Ya, ya, ya. Selebihnya kerja di rumah saja. Ya Pak.
Pak Nana, Pak Yusri udah berapa lama di Aceh? Kami susul menyusul Pak. Saya bulan November tahun kemarin Pak. Oh, November yang Tahun kemarin. Saya Juni, Pak. Juni, ya. Sudah setahun Pak Nana ya. Ya, tour of duty, Agustus Pak. nanti setahun lah. Alhamdulillah. Punya nilai sejarah Pak Nana di sini Pak, membentuk BSI Regional 1 dengan Amin. lambangnya langsung rencong Pak 1. Wah. Minimal pernah ikutan kan gitu, Pak. Iya, Pak. Amin, amin. Ya, tapi kebanggaan loh Pak. Minimal pernah terlibat di implementasi program ini, Pak Topik. Assalamualaikum, Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Pak Rektor. Pak Rektor lengkap dengan gaji jas hari ini Pak Rektor. Ya, siap. Gimana Pak? Sehat Rektor. semuanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sudah berkunjung ke Aranuri, Pak Rektor. Oh ya. Aranuri ya. Tahun 2019 atau tahun lalu. Sama Pak Nanti Dr. kalau udah Hafaz. aman dari COVID kita undang Iya. lagi Pak. Insya Allah. Ya. Siap, Pak Rektor. Siap. Baik. Sehat selalu nggih Pak Rektor. Sehat, alhamdulillah. Hari ini cukup cerah nih di Aceh. Wah, Luar biasa. alhamdulillah, ya. Ini juga sebuah sinyal semoga ekonomi syariah ini semakin cerah di Indonesia, insya Allah. Amin. Amin, amin. Dan Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi Pak Rektor. Assalamualaikum. Bisa kita mulai Pak ya, caranya Pak ya? Kita mulai Pak. Assalamualaikum Pak Rektor, Assalamualaikum Pak Yusri, Pak Taufik. Salam Pak Akris. Wah. Salam. Salam Pak Kris, sehat. Kalau ngelihat Pak Akris sekarang ini jenggotnya makin syariah jadi Makin kafah gitu ya Pak. makin kafah. Makin kafah ya. Pak Rektor, Alhamdulillah. Ya. Mungkin Oke, baik. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kabar semua? Selamat Mas Rija. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai mungkin karena Pak Rektor sudah berhadir di ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih telah berhadir di acara Seminar Nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi seri ketiga dengan tema Arah Perekonomian Aceh Pasca Implementasi Kanun LKS yang saya hormati Bapak Rektor UIN Araniri sebagai Rektor UIN Araniri yang akan nanti memberikan kata sambutan untuk acara seminar ini, dan juga kepada para narasumber yang sudah berhadir hari ini. Ada Pak Taufik Hidayat ya yang mewakili dari KNEKS. Kemudian juga ada Pak Yusri yang mewakili dari OJK Provinsi Aceh. Ada Pak Akris Sarwani perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Aceh. Ada juga Pak Hendriana sebagai CEO Regional BSI Aceh. Dan juga Pak Ferry Haryawan yang mewakili dari PT Pegadaian Area Aceh. Untuk memberkati pagi hari ini, acara ini, mari kita sama-sama membuka acara seminar hari ini dengan membaca Ulumul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diskusi kita di acara seminar nasional hari ini berjalan dengan lancar, dan tanpa membuang waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada Bapak Rektor UIN Araniri, Profesor Walwan, untuk membuka acara ini. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu waladi Adnan wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid layali wad zaman. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, khairaha wa nuraha, wa khairal amal, wa khairal liqa, wa khairan najah, wa khairat du'a, ya Rahman, ya Karim al-Mannan. Yang kami hormati Bapak Taufik Hidayat, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Isri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Aceh. Yang kami hormati Bapak Haris Sarwani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Nana Hendriana, CEO Regional Bank Syariah Indonesia Aceh. Yang kami hormati Bapak Ferry Hariawan, Vice Presiden PT Pegadaian Syariah Area Aceh, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, para Guru Besar, para dosen, para Ketua Prodi, para Kabak Asubak, para peserta hadirin hadirat yang dapat mengikuti melalui luring dan juga melalui daring pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat strategik dan monumental, yaitu Seminar Nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi seri ketiga. Salat beriring salam marilah kita iringkan keharibaan junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Aceh sebagai bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Salah satu kewenangannya adalah untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum masyarakat. Usaha ini secara sistematis bermula pada era reformasi dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Selanjutnya Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkukuh komitmen ini dan menyatakan bahwa syariat Islam menjadi landasan kehidupan masyarakat Aceh. Di dalam pasal 126 Undang-Undang ini disebutkan, setiap pemeluk Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. Kedua, setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam, peran dan kedudukan para ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Karena itu Aceh secara lebih dini telah membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama yang di daerah lain disebut juga dengan MUI. Pelaksanaan syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan dalam Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Pada pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak.
Selanjutnya disebutkan juga bahwa pelaksanaan syariat Islam bidang syariah meliputi ibadah, ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, jinayat atau hukum pidana, qadha atau peradilan, tarbiyah atau pendidikan dan pembelaan Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh adalah menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan fungsi syariah, menjalankan fungsi sosial untuk kemaslahatan umat berdasarkan syariah, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat, peningkatan mendapatkan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga implementasi salah satu kanun yang sangat penting yaitu kanun LKS akan memberikan dampak positif dalam dua bentuk, yaitu pertama, terlaksananya implementasi syariat Islam secara lebih meluas dalam kehidupan masyarakat yang merambah dimensi ekonomi dan keuangan. Kedua, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan yang lebih besar serta lebih semarak. Bapak Ibu sekalian, Aceh sebagai wilayah penerapan syariat Islam diharapkan memainkan peranan sebagai ujung tombak yang mendobrak stagnasi perkembangan industri halal, ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai contoh, perkonversian BPD menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 telah berhasil mendongkrak 5% market share perbankan syariah Islam syariah di Indonesia. Demikian juga diharapkan dampak yang sama akan cepat terwujud pasca implementasi kanun LKS ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Seminar Nasional Islam Pembangunan Ekonomi Seri ketiga dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang telah berkenan untuk memberikan kata sambutan dan juga membuka rangkaian acara seminar nasional hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya dari apa yang akan kita diskusikan hari ini, dan harapan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bisa terwujud untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya di Aceh dan juga Indonesia secara umum. Baik, acara selanjutnya kita masuk ke seminar nasional Islam dan pembangunan ekonomi. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu pembahasan atau pemaparan dari Pak Taufik Hidayat. Sebelumnya saya sapa dulu nih Pak Taufik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di Jakarta Pak ya? Jakarta ya, Lanjut PPKM-nya nih Pak. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Mudah-mudahan nggak lama lagi. Oke. Baik, Pak Taufik ini menjabat sekarang sebagai Director of Islamic Financial Services ya di KNEKS. Oke. Nah, ini juga sangat strategis ya dalam dalam ruang lingkup ekonomi syariah secara umum ya, Pak ya. Ya, kira-kira hari ini apa nih yang akan disampaikan nih Pak dalam seminar nasional hari ini? Topiknya nih apa kira-kira? Ya, kita sesuai dengan tema seminar hari ini, kita akan menyampaikan peran strategis Aceh dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Karena ini memang suatu fact, suatu kenyataan dan suatu inisiatif strategis yang dimulai dengan dari Aceh. Nanti insya Allah beberapa daerah lain juga bersama-sama melakukan pengembangan sehingga nantinya secara nasional, secara seluruh Indonesia akan berkembang secara bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu langsung saja kami serahkan kepada Pak Taufik untuk acara yang pertama atau pembahasan yang pertama tentang peran strategis Aceh dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Riza. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Dr. Warul Walidin AKMA, yang saya hormati Pak Akhris dari perwakilan BI, yang saya hormati Pak Yusri dari OJK Aceh, dan Pak Nana dari BSI, dan Pak Ferry dari Pegadian. Ini OJK, BI ini juga termasuk KNIKS Pak Rektor. Jadi
Jadi salah satu bagian utama daripada KNKS waktu itu dan sekarang menjadi KNKS. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Dia terima berikan kepada kita semua sehingga kita bisa selalu sehat walafiat dan juga bisa berkumpul bertemu di forum yang sangat mulia ini, sangat presisi ini, sehingga dalam rangka untuk kita melakukan webinar mengenai peran strategis Aceh dalam pengembangan ekonomi nasional. Tidak pula salawat dan salam selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semoga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin sedikit flashback mengenai KNKS dan sekarang yang sudah menjadi KNKS. Waktu Pak Rektor, waktu kami ke Araniri tempoh hari masih KNKS Pak Rektor, dan alhamdulillah per tahun lalu sudah dikembangkan, kemudian diperluas cakupannya tidak saja keuangan tetapi juga mencakup ekonomi. Jadi menjadi KNEKS. Kemudian semula yang ada 10 menteri maupun kepala lembaga yang menjadi Dewan Pengarah, sekarang diperluas menjadi 16. 16 tidak lagi menjadi Dewan Pengarah tetapi justru menjadi anggota, di mana maksudnya supaya lebih intens dan juga dalam koordinasinya bisa lebih intens. Ada 16 anggota dan ketuanya adalah Pak Presiden sendiri, kemudian wakilnya Pak Wakil Presiden sekaligus menjadi ketua harian. Kemudian Bu Menteri Keuangan juga sekaligus menjadi sekretaris daripada KNKS. Sedangkan kami sendiri adalah manajemen eksekutif yang sehari-hari mengoperate kegiatan daripada KNKS. Kemudian juga ada sekretariat dari teman-teman di Kementerian Keuangan. Tugas pokok daripada KNKS adalah dalam rangka untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, di mana ruang lingkupnya ada 4 bagian besar, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah sekarang yang sedang kita bahas bersama, kemudian juga pengembangan dana sosial syariah termasuk zakat, infak, dana sosial lainnya, kemudian juga pengembangan dan juga perluasan kegiatan usaha syariah. Selain 4 itu ada satu lagi yaitu pengembangan ekosistem, termasuk dalamnya adalah SDM, kemudian sosialisasi dan pengembangan IT dan sebagainya, termasuk riset di dalamnya. Oleh karena itu peran daripada para akademisi sangat mutlak diperlukan dalam hal ini. Kemudian dalam rangka pengembangan keuangan syariah, maka KNKS mempunyai fokus utama selama 5 tahun ke depan, yaitu penguatan kapasitas tata kelola dan juga infrastruktur industri keuangan syariah, di mana itu harus diimplementasikan dalam bentuk penguatan modal dan juga pendanaan industri ekonomi dan keuangan syariah. Nah, program kerja utama bisa kami identifikasi menjadi atau klasifikasikan menjadi 8 bagian, selain program-program kerja lainnya yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah dalam rangka untuk memperkuat halal value chain, pengembangan halal value chain. Maka kita sedang menginisiasi adanya Halal National Fund, National Halal Fund, di mana itu merupakan satu kesatuan daripada master plan pengembangan industri halal. Kemudian yang berikutnya yang 3 ini terkait dengan Aceh, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini memang program untuk nasional, tetapi nanti akan dilakukan pilot project di Aceh. Kami juga sudah 2 kali melakukan audiensi dengan Pak Gubernur, termasuk dengan OJK dan juga dengan direksi PP Jamsosek untuk mempersiapkan pilot project. Mudah-mudahan tidak dalam waktu tidak lama lagi, mungkin Agustus bisa kita lakukan pada project. Oleh karena itu mohon bantuan, mohon support dan juga mohon
monitoringnya dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Aceh. Kemudian kedua adalah kita juga terus mendorong pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah di Aceh, LKS di Aceh, di mana ini akan dilaksanakan tadi disampaikan oleh Pak Rektor di awal tahun depan, dan alhamdulillah kami bersama-sama dengan Pak Yusri, Pak Nana, dan rekan-rekan lainnya terus mendorong supaya pada awal tahun sudah bisa bersama-sama kita laksanakan. Kemudian satu lagi yaitu yang sangat terkait dengan pembangunan Aceh, yaitu adanya pilot project KPU Syariah, Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Nah, KPU Syariah ini memang dipilot projectkan di RSUD Zainul Abidin di Aceh, dan ini memang suatu skema KPPU yang pertama kali, kemudian di rumah sakit untuk yang pertama kali. Jadi ini memang betul-betul sangat ditunggu oleh provinsi-provinsi lain, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera kita dorong, kemudian kita implementasikan sehingga ini menjadi nanti role model bagi pihak-pihak lain yang ingin sedang mengembangkan KPPU syariah. Dan kami juga sedang menginisiasi adanya rakor, Pak Rektor, rakor mengenai Kanun Aceh, di mana semua pihak yang terlibat nanti barangkali ada 1-2 hal yang memang masih tertinggal, masih perlu percepatan, perlu eskalasi. Nah, disitulah forum yang nanti akan dibahas secara bersama-sama. Yang nanti insya Allah akan di-lead langsung oleh Pak Wapres, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa segera terlaksana. Kami sedang mempersiapkan, mohon dukungan dan mohon supportnya. Kemudian yang kelima adalah kita mendorong perlunya adanya Islamic Investment Bank. Pak Yusri dan Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk mendorong pasar modal syariah kita, di mana kita selama ini belum ada ekosistem yang cukup ada kontinu. Masih diperlukan adanya Islamic Investment Bank, di mana best practice dari negara-negara lain begitu adanya Islamic Investment Bank, maka pertumbuhan pengembangan capital market di negara-negara tersebut terjadi multiplikasi sampai 600 sampai 700%. Oleh karena itu kita merasa bahwa ini perlu ada sebagai salah satu ekosistem dalam pengembangan capital market di Indonesia. Alhamdulillah kemarin kita baru saja menyelenggarakan international conference, Pak Rektor, Pak Yusri dan Bapak sekalian, mengenai capital market, dan alhamdulillah antusiasme sangat luar biasa, termasuk di dalamnya adalah dukungan terhadap Islamic Investment Bank. Kemudian berikutnya adalah konsolidasi perbankan. Ini barangkali nanti akan disampaikan juga oleh Pak Yusri. Jadi kita merasa memang bersama-sama dengan OJK, dengan berbagai stakeholder lainnya berupaya untuk terus mendorong agar perbankan terkonsolidasi sehingga menjadi bank yang kuat seperti halnya BSI dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan itu lebih robust lagi, lebih kokoh lagi dalam pengembangan dan juga pertumbuhannya. Kemudian kedua terakhir yaitu mengenai industri asuransi dan juga dana pensiun. Ini merupakan dana jangka panjang yang sangat penting sekali dalam sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan maupun usaha-usaha di bidang industri halal maupun sektor jangka panjang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya asuransi maupun dana pensiun yang kuat, yang lebih luas lagi, tidak saja para masyarakatnya yang terproteksi pada tuannya, tetapi juga dana-dana jangka panjang itu bisa untuk menggerakkan perkembangan perekonomian maupun keuangan syariah secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa peran sebagaimana temanya, yaitu peran strategis Aceh dalam pengembangan ekonomi nasional. Pertama tadi kami sampaikan KPPU Syariah ini sudah kita sudah melakukan pilot project bersama-sama dengan PT PII dan seterusnya. Kita tinggal terus mendorong Pak Rektor, mohon juga asistensinya dan supportnya
supaya ini bisa terrealisir karena ini betul-betul ditunggu produk yang ditunggu. Selain dengan Aceh, kami juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam rangka untuk menjajaki pembiayaan untuk pembangunan jalan tol, dan banyak sekali yang tertarik dan berminat, Pak Yusri, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian, karena banyak badan-badan usaha itu yang debt equity ratio-nya sudah mentok, sehingga mereka sudah relatif tertutup sumber-sumber pendanaan lainnya, di mana dengan adanya keunikan daripada produk keuangan syariah yang kita terbebas dari unsur riba tadi, maka bisa membantu dalam pelaksanaan itu tadi. Kemudian tadi kedua mengenai layanan syariah Jamil TK, jadi kami mohon support, mudah-mudahan ini dalam bulan Agustus sudah ada pilot project, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu lagi yaitu mengenai asuransi pertanian syariah. Ini memang sangat dibutuhkan dan juga sangat urgent, Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, di mana ini sebetulnya ada program pemerintah bidang asuransi pertanian untuk memprotek para petani supaya mereka terhindar dari risiko yang dijaminkan. Namun demikian memang belum ada vendor maupun perusahaan asuransi syariah yang sekarang menggeluti masalah asuransi pertanian syariah ini. Kami sedang berusaha terus bekerjasama dengan PT Sasindo dan Sasindo Syariah, termasuk Kementan dan Bappenas, untuk terus mendorong supaya ada asuransi syariah pertanian, tidak saja di Aceh, juga secara nasional. Kemudian yang sedang kita dorong terus yaitu perlunya sukuk daerah. Ini mudah-mudahan kalau Aceh bisa juga menginisiasi mengenai sukuk daerah, itu akan juga menjadi yang pertama, karena sukuk syariah ini memang belum yang dari daerah maksudnya belum ada sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa segera goal. Mohon bantuan dari Pak Rektor, Pak Yusri maupun Bapak Ibu sekalian, sehingga ini nanti sebagai bentuk perluasan maupun inovasi produk dan juga pendalaman produk. Ini sangat ditunggu oleh para investor, baik investor institusi maupun investor retail, dan juga tentunya sangat bermanfaat bagi daerah. Kemudian berikutnya, ini banyak sekali dampak akibat pemberlakuan kanun bagi ekonomi keuangan syariah nasional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, jadi saya tidak akan mengulangi. Yang pertama tentunya akan meningkatkan market share, tadi saya panjang lebar disampaikan Pak Rektor. Kemudian kedua tentunya ini sangat penting, yaitu membangun awareness publik tentang ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin nanti bisa jadi ada dari Pak Yusri bagaimana tingkat literasi mengenai keuangan syariah saat ini, dan juga mungkin dari Pak Nana juga barangkali ada informasi mengenai bagaimana literasi di bidang ekonomi syariah. Jadi ini memang perlu kondisi yang perlu terus didorong, terus ditingkatkan, sehingga kita semua bisa mempunyai informasi yang simetri. Jadi selama ini bisa kita hindari terjadinya asymmetry information di masyarakat, sehingga berbagai gejolak, berbagai ketidakpahaman, pahaman itu bisa kita hindari. Dan tentunya juga penyediaan opsi syariah untuk program-program nasional seperti kami sampaikan tadi, KPBU syariah, kemudian asuransi pertanian dan seterusnya. Kemudian kita bagaimana KNKS terus mendorong dan juga terus berperan dalam implementasi Kanun Aceh. Kita selama ini terus melakukan koordinasi dengan Pemda, Pemprov maksudnya, dengan DPRA, pemangku kepentingan di Aceh untuk implementasi Kanun Aceh di mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana secara mulus tanpa suatu hambatan yang berarti. Dan kami alhamdulillah Pak Rektor sudah coba beraudiensi dengan Pak Gubernur 2 kali, dan rencananya bulan lalu kami akan sowan langsung, tetapi memang kondisinya belum memungkinkan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kami bisa, kalau mungkin kami bisa ke Aceh. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR, BPN untuk relaksasi biaya roya pasang atas peralihan
aset bank konvensional ke syariah. Kemudian dengan OJK termasuk dengan Pak Yusri maupun jajarannya dan juga OJK Pusat, di mana OJK menjadi juga salah satu anggota KNKS. Kita terus melakukan koordinasi untuk soal-soal perizinan, sinergi perbankan dan juga untuk pembukaan kantor cabang dan seterusnya. Termasuk dalamnya kami sedang bersama-sama dengan teman-teman di OJK Pusat, Pak, untuk pengembangan produk-produk yang bisa memperkaya produk keuangan maupun ekonomi syariah. Dan tentunya dengan berbagai kementerian maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bank syariah dan juga penyaluran dana bansos non tunai. Demikian Pak Rektor yang kami lakukan terkait dengan Aceh. Kemudian ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan Kanun Aceh. Pertama tentunya penguatan ekosistem dan juga kelembagaan institusi LKS. Ini sering kita lakukan dan juga kita terus mendorong dengan berbagai pihak untuk terus melakukan sosialisasi dan juga penetrasi. Alhamdulillah kami sudah 2 kali juga ke Aceh, Pak Rektor, termasuk ke Araniri. Kemudian peningkatan kualitas produk dan layanan LKS yang berbasis teknologi maupun digital. Kemudian sosialisasi dan literasi bersama secara masif dan juga sinergi seluruh stakeholder dari pusat hingga Aceh. Demikian Pak Rektor, Pak Yusri, Pak Nana, dan Bapak Ibu sekalian, juga para akademisi, Sivitas Akademika Araniri, dan juga para peserta webinar yang kami muliakan, yang bisa kami sampaikan, insya Allah ini sebagai pembuka untuk kita intens untuk melakukan diskusi. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Riza. Terima kasih Pak Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taufik atas pemaparannya. Luar biasa sekali nih. Saya aja baru ada beberapa yang mungkin saya dan Bapak Ibu sekalian baru tahu kalau ternyata dampak Kanun LKS ini itu banyak membawa harapan baru ya untuk perekonomian syariah, terutama di Aceh mungkin. Ada beberapa tadi dari yang sudah disebutkan oleh Pak Taufik seperti meningkatkan market share keuangan syariah itu secara otomatis ya, secara otomatis pasti akan meningkatkan market share-nya. Kemudian dari peran KNEKS sendiri itu ada beberapa yang memang Aceh mungkin akan menjadi pilot project-nya termasuk sukuk daerah. Ini sangat besar harapan kita bisa diinisiasi juga di Aceh supaya bisa menjadi pilot project pertama mungkin sukuk daerah di Indonesia. Kemudian termasuk asuransi pertanian syariah juga ya yang mungkin sedang diinisiasi sekarang. Dan ada beberapa tadi seperti KPBU Syariah, itu sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin. Kalau nggak salah ini rumah sakit pertama ya Pak Taufik ya? Ya. Ya, jadi ada beberapa memang yang jalannya terbuka setelah pelaksanaan Kanun LKS ini ya. Semoga ini bisa menjadi satu kabar baik juga karena banyak juga ada berbenturan nih pemikiran masyarakat terutama. Ada yang menolak, ada yang menerima gitu. Tidak semuanya sepakat gitu untuk melaksanakan Kanun LKS, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu energi baru untuk kita positif untuk melaksanakan dan mendukung implementasi Kanun LKS di Aceh. Terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya, sangat menarik. Mungkin nanti kita akan hold pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, kita akan hold nanti. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu mengikuti atau untuk ikut terlibat di grup WA ya, linknya sudah dibagikan oleh panitia tadi karena akan diberikan sertifikat di situ nantinya ya untuk untuk pembagian sertifikat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Pak Yusri sebagai perwakilan dari OJK ya, saat ini bertindak sebagai Kepala OJK Regional Aceh. Akan membawakan tema mengenai landscape dan masa depan industri keuangan syariah Aceh pasca implementasi Kanun LKS. Gimana kabarnya Pak Yusri? Alhamdulillah sehat, baik, segar semua. Segar Pak ya. Oke. Ini posisi di kantor atau di rumah? Posisi di kantor. Di kantor ya. Ganti-gantian tetap ya? Ada shift-shiftan Pak? Ya, teman kami arahan dari kantor pusat 15% boleh masuk ke kantor yang WFO, sisanya kita WFH.
Sisanya WFH. Tapi operasional tetap jalan terus, pelayanan tetap jalan terus. Yang penting kopi tetap harus ada, Pak ya. Harus. Baik. Silakan Pak Yusi, tanpa memperpanjang, mungkin kami serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi di seminar hari ini terkait dengan landscape dan masa depan industri keuangan syariah Aceh pasca implementasi Kanun LKS. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Sampai dengan hari ini Allah masih berikan semua fasilitas-fasilitas buat kita ini. Alhamdulillahirabbil. Berikutnya selawat beriring salam juga sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Rektor, sudah lama nggak ketemu sama Pak Rektor, mestinya kami harus sering-sering berkunjung ke sana ini dalam rangka pengembangan ekonomi syariah kita. Lalu penghormatan kami yang jauh dari sana, lalu dari Aceh nih Pak Taufik. Pak Taufik, mudah-mudahan ada punya waktu nanti kita ke Aceh Pak, kita duduk-duduk bersama di sini melihat bagaimana perkembangan yang luar biasa sudah di Aceh. Lalu ada sahabat-sahabat saya di sini Pak, ada Pak Akris Sarwani dari Bank Indonesia, ada Pak Nana dari BSI, lalu ada Pak Ferry Heriawan dari Pegadaian, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta seminar yang satu persatu nggak mungkin saya sebutkan, sudah 263 nih peserta yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa rasa keingintahuan kita seperti apa sudah perkembangan syariah yang sudah berjalan di Aceh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para narasumber, para peserta dari seminar hari ini, kami dari OJK akan coba memaparkan beberapa hal yang kaitannya sesuai dengan judul ini, landscape mengenai masa depan industri jasa keuangan. Nanti ada beberapa hal yang kami lihat dari tinjau dari sisi nasional, data-data sifatnya nasional, kemudian bagaimana Aceh sudah bergerak, lalu bagaimana sebenarnya visi arah pengembangan syariah ke depan, khususnya pasca implementasi kami. Baik, slide berikutnya. Kita sebelum berbicara lebih jauh mengenai bagaimana syariah itu sudah bergerak, kita lihat dulu tingkat literasi dan inklusi keuangan. Boleh slide-nya kita maju 2 halaman berikutnya? Ya, satu lagi. Nah, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang literasi dan inklusi keuangan, ini lebih berbicara kepada seberapa besar masyarakat kita paham, lalu seberapa besar masyarakat kita sudah mengakses kepada industri keuangan. Dari sini bisa terlihat. OJK tahun 2019 telah melakukan survei mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan. Kalau kita lihat tingkat literasi secara nasional, literasi keuangan secara umum, ada 38, menunjukkan angka hasil survei 38. Sementara kita di Aceh ini alhamdulillah sudah di atas rata-rata nasional, sudah 44,36. Lalu tingkat inklusinya, secara nasional itu 76, Aceh juga kita di atas rata-rata nasional, yaitu 0,09. Ini menunjukkan bahwa kita masyarakat Aceh ini sudah paham tentang perbankan, industri keuangan secara umum, lalu sudah mengakses industri keuangan. Tapi permasalahan yang berikutnya mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Kalau kita lihat secara nasional 8,93, relatif masih sangat rendah. Kemudian di Aceh kita sudah mencapai 18,64. Lalu tingkat inklusinya, tingkat mereka mengakses kepada industri jasa keuangan syariah itu secara nasional 9,10. Namun di Aceh kita sudah di atas nasional. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat bahwa tingkat literasinya, artinya tingkat orang paham, dari 100 orang yang kita survei misalnya, hanya 8 atau 9 orang yang paham mengenai industri syariah. Tapi di Aceh sudah 18. Nah, ini juga menunjukkan sesuatu yang positif bahwa di Aceh itu kalau berbicara tentang layanan jasa keuangan maupun aksesibilitas kepada jasa keuangan sudah relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Baik, kita lihat slide berikutnya. Mengenai industri keuangan, ini juga tidak terlepas dari tingkat literasi dan inklusi keuangan tadi. Bahwa semakin banyak industri keuangan yang ada di satu daerah, ini menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan tinggi. Kita di Aceh, alhamdulillah, kita memiliki 37 bank, 86 industri keuangan non-bank, dan 20 yang bergerak di sektor pasar modal. Nah, di Aceh juga dengan adanya kanun ini, teman-teman bisa melihat data-data yang ada sama kami di sini adalah 9 bank umum. Jadi bank umum ini masih ada di sini. Bank umum konvensional dalam hal ini. Lalu ada 7 bank umum syariah.
lalu ada 6 unit usaha syariah, 5 BPR, dan 10 BPRS. Demikian juga data-data yang lain, ada 30 leasing, asuransi syariah, dan segala macam. Inilah yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK Aceh. Jadi ada 37 bank, 80 nanti KNB, dan 20 yang bergerak di sektor pasar modal. Baik, slide berikutnya kaitannya dengan kanun. Tapi kita di sini tidak bahas kanun ini. Kita lebih melihat pada implementasi kanun yang sudah terjadi di Aceh. Bergeraknya industri keuangan konvensional di Aceh, sudah berpindahnya industri konvensional. Nanti kita lihat bagaimana pergerakan angka itu sudah luar biasa sudah terjadi. Ini tidak terlepas dari dua pasal yang memang dua pasal inilah yang digunakan oleh para bank konvensional atau industri konvensional untuk bergerak secara pelan-pelan meninggalkan Aceh dalam batas waktu yang ditentukan. Di pasal 6 diatur bahwa setiap orang beragama Islam yang tinggal di Aceh wajib untuk tunduk pada kanun dan seterusnya. Tapi di pasal 65 ini yang memang betul-betul menjadi sebuah perhatian, sebuah fokus perhatian pengembangan industri konvensional yang ada di Aceh. Bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini, kanun LKS ini, di selama 3 tahun, atau batas akhirnya itu nanti pada 4 Januari 2022. Nah, bagaimana proses itu yang sudah terjadi setelah kanun ini tahun Desember 2018 diputuskan, lalu berlakunya batas waktu yang diberikan sejak 4 Januari 2019 sampai dengan 4 Januari 2022, apa saja yang sudah bergerak dari sisi Aceh. Kita lihat slide berikutnya. Boleh satu lagi, bergerak satu lagi. Nah, kita lihat Bapak-Bapak para peserta seminar yang kami hormati, kalau kami ambil data itu per Desember 2018 pada saat kanun ini diputuskan oleh pemerintah Aceh, lalu kami bandingkan dengan posisi terakhir di Juni 2021, pergerakannya luar biasa. Bank Umum konvensional awalnya punya jaringan kantor di sini, jaringan pelayanannya 436, sekarang di posisi Juni 2021 tinggal 43 lagi. Artinya sudah tergerus atau sudah menutup kantornya sebanyak 393. Pindahnya kemana? Pindahnya ke syariah. Kita lihat pertumbuhan dan pergerakan di syariah. Luar biasa juga, dari tadinya Desember 2018 176, kemudian Juni 2021 sudah 359, ada 183. Demikian juga yang lainnya, unit usaha syariahnya tumbuh pada sekitar 11, kemudian dari secara total, jumlah bank konvensional totalnya 474 di Desember 2018, sekarang tinggal 81 lagi. Artinya ini 81 ini bersiap-siap juga. Mudah-mudahan sesuai dengan progres yang mereka sampaikan ke kami, sekitar Desember ini akan rampung mereka selesaikan tutup semua dari Aceh. Ini menunjukkan bahwa semua industri keuangan yang bergerak di Aceh secara umum patuh tunduk pada peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, kanun LKS ini. Baik, angka berikutnya kita lihat lagi, bisa lebih lihat dari sisi total aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar yang kami hormati, terutama para narasumber, dari data-data yang kami coba tampilkan berdasarkan hasil pengawasan OJK, kita bisa lihat bahwa dari total aset yang ada di Aceh Desember 2018 itu lebih kurang 61,2 triliun yang bergerak di Aceh. Total aset ini sebenarnya tidak terlalu jauh bergerak dari Desember 2018 ke Juni 2021. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah market share-nya. Kalau kita lihat market share-nya konvensional di 2018 itu, 52% itu dikuasain asetnya oleh konvensional. 47%-nya dikuasai syariah. Lalu coba lihat di Juni 2021, total aset dari konvensional itu hanya menguasai sekitar 13,64%-nya lagi. Artinya apa? Sebagian besar atau 86,3% ini sudah dikuasai syariah dari sisi total aset. Yang kita lihat tabel berikutnya adalah di pembiayaan atau kredit. Kredit pun demikian, yang tadinya 50% dikuasain oleh konvensional, sekarang tinggal 14,22% yang dikuasain oleh konvensional. Sedangkan selebihnya 85,78% pembiayaannya sudah dikuasai oleh syariah. Dan pihak ketiga pun demikian, yang bersisa sekarang sekitar 6,17%, sementara 93,83% dana pihak ketiga sudah dikuasai oleh lembaga keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa semua sudah bergeser. Di Aceh itu hanya sisa-sisanya saja lagi yang tinggal konvensional, tapi yang lainnya sudah bergeser semua.
Baik, kita mundur 2 slide ke berikutnya karena kami salah memposisikan tadi. Nah, kalau kita lihat landscape secara nasional, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini ada memang agak menarik di sini sedikit, agak menarik menjadi sebuah analisis bagi kita. Kita ngambil data yang disampaikan dipublish oleh OJK di pusat bahwa per Februari total aset keuangan syariah di Indonesia itu hanya mencapai 1.836 triliun. Dari total angka 1.836 triliun ini, kalau kita lihat sebenarnya share atau market share-nya syariah berapa? Hanya 9,9%. Ini unik ini. Ini ada sesuatu yang unik yang kita lihat bahwa dari total aset lembaga keuangan secara umum yang ada di Indonesia sebesar 18.434 triliun, hanya dikuasai oleh syariah sekitar 1.836 atau 9,96% saja. Artinya apa? Potensi besar betul yang sekarang masih dikuasai oleh konvensional masih bisa diambil alih atau masih bisa dikuasai secara pelan-pelan oleh syariah. Dengan cara kita melihat harus memang benar-benar fokus untuk pengembangan syariah. Jadi saya pikir seminar hari ini sangat-sangat bagus. Kita bagaimana melihat ke depan arah pengembangan syariah. Baik, kita coba maju ke slide ke berikutnya. Lihat potensi, tantangan, dan roadmap keuangan syariah. Nah, boleh. Di sini satu lagi. Nah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta seminar yang kami hormati, ada beberapa lembaga pemerintah yang sudah sangat-sangat luas mengekspos pemberitaan bahwa begitu besarnya potensi Indonesia ini terhadap pengembangan syariah, sudah mereka masing-masing membuat ranking-ranking. Jadi Indonesia, di ICD ini membuat ranking Indonesia kedua. Kemudian ada State of Global Islamic Economic Report ini juga sudah membuat Indonesia itu ranking keempat sektor ekonomi syariah. Jadi potensi-potensi itu sudah dipotret oleh berbagai pihak, oleh lembaga-lembaga pemerintah, oleh internasional semua melihat Indonesia besar betul potensinya. Apa yang menyebabkan besarnya potensi? Kita lihat bahwa 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Artinya apa? Potensi dari sisi penduduk saja sudah luar biasa yang ada di Indonesia. Lalu 56,7% populasinya memang masyarakat perkotaan. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi dan edukasi memang sudah luar biasa. 56,7% itu ada di sektor perkotaan. Lalu inilah industri halal yang terus meningkat. Negara pertama yang mengeluarkan green sukuk di negara kita. Kemudian destinasi halal terbaik di dunia. Ini versinya Global Muslim Travel Index ini. Ini kan luar biasa sebuah potensi. Tetapi kalau misalnya kita melihat potensi yang sedemikian besar menjadi kontradiksi tadi market share kita masih 9,96%. Ada masalah apa dengan kita? Kita coba lihat slide berikutnya. Boleh slide berikutnya? Nah, kita lihat sini ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pengembangan ekonomi kita. Pertama tadi market share kita masih relatif masih kecil, masih di bawah 10%, yaitu 9,96%. Ini menunjukkan bahwa ada masih potensi besar betul ini bisa kita raih. Lalu apa permasalahan tantangan kedua terjadi perlambatan di sektor pengembangan syariah adalah competitiveness-nya di sini. Produk layanan keuangan syariah kita masih relatif masih rendah. Artinya ragam produk ini yang memang masih belum semua bisa disuplai, belum semua bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya. Lalu berikutnya tingkat permodalan yang terbatas. Kita tahu bahwa 6 dari 14 bank syariah ini masih memiliki modal di bawah 2 triliun, modal inti. Nah, gimana kita mau mengembangkan perbankan syariah itu lebih bersaing lagi, lebih menciptakan berbagai produk lagi, lebih menjawab tantangan lagi kalau permodalannya menjadi permasalahan. Inilah menjadi roadmap dari pengembangan syariah berikutnya. Baik, kemudian tingkat literasi keuangan syariah juga yang relatif masih rendah, baik secara nasional maupun kita di Aceh, meskipun Aceh sedikit di atas dari nasional. Ini juga menunjukkan bahwa kalau masyarakat kita sudah paham, kalau masyarakat kita memang sudah paham betul, mengerti betul mengenai bagaimana luar biasanya tingkat kebertahanannya perbankan atau industri keuangan syariah, maka secara otomatis mereka akan coba mengalihkan bisnis mereka, mengalihkan perhatian mereka, mengalihkan dana mereka kepada syariah. Ini tentunya juga harus disupport oleh industri-industri keuangan syariah yang ada. Dan yang terakhir yang menjadi tantangan kita adalah terbatasnya SDM untuk mengembangkan syariah. Ini mau tidak mau harus kita akui bahwa ada yang memang menjadi pelaku-pelaku bisnis syariah yang ada di sini bisa dibilang belum cukup mumpuni untuk mengelola syariah.
Nanti barangkali mungkin bisa share dari Bank Indonesia, bisa share dari Pak Nana sendiri bagaimana masing-masing pelaku bisnis usaha syariah ini, apakah itu bank, apakah industri non-bank, terus-menerus menciptakan kompetensi dari masing-masing infrastruktur yang mereka punya, terutama di sisi SDM-nya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana sebenarnya arah pengembangan syariah ke depan, bagaimana kemudian OJK dengan berbagai lembaga ada KNKS di sini untuk membuat sebuah visi, membuat sebuah roadmap, bagaimana pengembangan syariah ke depan ini menjadi sesuatu yang menjadi fokus kita bersama. Ada 3 hal yang menjadi fokus utama. Di sini adalah mengenai yang pertama, penguatan lembaga keuangan syariah melalui peningkatan permodalan dan SDM. Itu tadi yang kita bilang bahwa kalau modal kuat maka semua bisa kita lakukan. Kira-kira gitu deh, Pak Rektor ya. Kalau kita banyak uang kan banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu yang menjadi fokus pertama adalah penguatan lembaga syariah melalui peningkatan modal dan SDM. Lalu yang juga menjadi sebuah fokus pengembangan syariah ke depan adalah integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital. Jadi pandemi yang sekarang ini secara tidak langsung telah mengajarkan kita bahwa digitalisasi, ekosistem digitalisasi ini memang mutlak harus dilakukan. Tidak bisa lagi kita berbicara lagi mengenai produk-produk konvensional, sudah tidak bisa lagi kita pasarkan. Dan yang terakhir adalah menjadi fokus kita dalam rangka roadmap ini adalah peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset. Ini tentunya peran dari semua sektor, terutama di sektor lembaga-lembaga pendidikan, UIN terutama di sini misalnya kalau kita berbicara ini, memang ini menjadi sebuah kerangka yang harus benar-benar kita pikirkan ke depan, bagaimana mengedukasi masyarakat agar benar-benar paham mengenai industri keuangan, khususnya industri keuangan syariah. Kita melangkah ke berikutnya, mengenai penguatan lembaga keuangan syariah dari sisi peningkatan permodalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi arah pertama mengenai roadmap pengembangan syariah adalah penguatan lembaga keuangan syariah. Bapak dan Ibu bisa pahami bahwa kondisi sekarang, tadi 6 dari 14 jumlah industri keuangan yang ada masih dengan jumlah modal yang relatif di bawah 2 triliun. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa menguasai marketnya, bagaimana kita menguasai pasarnya, kalau memang tingkat permodalan masing-masing industri masih sangat-sangat kecil. Untuk itu, OJK dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa aturan, meminta kepada mereka lakukan penambahan modal, kalau tidak bisa lakukan konsolidasi, lakukan merger dan akuisisi. Karena apa? Kalau dengan peningkatan modal yang luar biasa ini, maka semua bisa kita lakukan. Baik dalam rangka pengembangan jaringan dan layanan, baik dalam rangka ekspansi yang luar biasa, maupun kolaboratif dengan berbagai lembaga keuangan yang lain. Jadi memang kunci utama adalah modal. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita melakukan ekspansi yang besar-besaran terhadap UMKM yang terintegrasi. Ini juga sama halnya. Bagaimana kita industri keuangan itu dengan permodalan yang terbatas melakukan ekspansi kepada semua sektor, terutama UMKM, kalau seandainya memang tingkat permodalan tadi masih rendah. Jadi kami berpikir, bukan kami, maksudnya OJK dalam hal ini dalam membuat roadmap ini, sekali lagi adalah yang menjadi titik tolak pertama adalah peningkatan modal dan kualitas SDM di sektor syariah. Kita pindah ke berikutnya. Kita lihat bagaimana kemudian integrasi ekosistem keuangan syariah dengan digitalisasi. Tadi, sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa pandemi ini telah mendorong kita, mendorong seluruh sektor berbicara bahwa tingkat pelayanan jasa keuangan sekarang sudah tidak lagi berbicara kepada konvensional, pola-pola konvensional. Bukan sistemnya ya, tapi pola-pola konvensional seperti dulu. Harus ketemu orangnya, harus dilayani secara pendekatan. Itu tetap dilakukan. Tetapi fokus pengembangannya adalah harus dengan digitalisasi. Makanya kita menyatakan bahwa di sini adalah sinergi ekosistem ekonomi syariah dengan ekosistem pembiayaannya secara digital. Penyediaan produk-produk layanan syariah berbasis teknologi. Nah, nanti Pak dari BSI bisa bercerita banyak. Nanti kalau ada teman-teman dari Bank Aceh Syariah di sini juga bisa nanti berbagi bagaimana semua sudah mengarah kepada pengembangan teknologi informasi, kemudian bagaimana mengarah memberikan layanan-layanan produknya, layanan perbankannya lebih kepada sudah berbasis teknologi. Ini arah pengembangan sudah ke sana semua. Makanya tadi modal dibutuhkan. Pengembangan IT karena memang terlalu. Baik, kita ke slide berikutnya mengenai optimalisasi literasi. Apapun bisa dilakukan, apapun bisa direncanakan oleh masing-masing pelaku usaha.
Katakanlah menambah modal, memperkuat SDM dan segala macam. Lalu berorientasi kepada pengembangan teknologi informasi segala macam. Tetapi hal yang benar-benar harus bisa didukung dengan memang benar optimal adalah bagaimana tingkat literasi ini bisa kita tingkatkan. Polanya adalah mengedukasi masyarakat kita, lakukan kajian-kajian. Ini bisa dilakukan oleh kampus, oleh lembaga keuangan, oleh kami OJK maupun Bank Indonesia. Bahwa semakin banyak masyarakat kita teredukasi, paham, literate, kemudian mereka otomatis akan melakukan akses inklusi kepada sektor-sektor jasa keuangan. Jadi memang penguatan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat literasi keuangan ini mutlak sudah diperlukan. Pengembangan produk-produk edukasi, berbagai media kita gunakan dalam mereka mengedukasi masyarakat. Karena intinya adalah semakin paham masyarakat, maka mereka akan dengan otomatis mereka akan bergerak pada sektor jasa keuangan. Baik, kita geser ke berikut. Ini mengenai roadmap yang bisa terlihat betul di sini, bahwa bagaimana roadmap yang dikembangkan oleh OJK sendiri, Bank Indonesia melalui KNEKS ini, kita lihat roadmap pasar modal, ada roadmap perbankan maupun master plan sudah dibuat sedemikian. Kita coba melihat kilas balik sedikit. Tadi Pak Taufik sudah mengatakan bahwa KNKS ini, awalnya KNKS ya Pak Taufik ya, KNKS ini kan dibentuk pada 2 Agustus 2016. Ini menjadi awal mula dari pengembangan syariah. Dari 2015 sudah berbicara, kemudian lahirnya KNKS, kemudian kita lihat bagaimana kemudian diikuti oleh beberapa perbankan mengalihkan sektor-sektor jasa keuangannya. Kita lihat dari Aceh, tanggal 19 September 2016, berkonversilah dia, bisnisnya menjadi syariah. Kemudian kita lihat dari bulan September 2018, disusul kemudian Bank NTB, juga menjadi bank syariah. Lalu tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2018 kita lihat BRI Syariah waktu itu dan BTPS melakukan IPO. Ini adalah langkah-langkah dalam rangka melihat potensi syariah besar, lalu mereka secara pelan-pelan kemudian diikuti oleh secara massal. Pergerakan ekonomi syariah ini sudah mulai terlihat sangat menggembirakan. Lembaga-lembaga keuangan syariah, semua lembaga-lembaga konvensional semua sudah mulai melirik perbankan syariah. Yang paling seru lagi pada tanggal 1 Februari, pemerintah menggabungkan 3 bank, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah menjadi satu bank dengan kekuatan modal yang luar biasa. Bahkan sekarang di antara urutan bank perbankan nasional itu, BSI ini sudah menduduki urutan ke-7 ya Pak Nana ya, dengan total aset sudah 240 triliun. Ini kan sudah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat kita, baik itu dari sisi daerah apalagi nasional, sudah melihat bahwa syariah harus dikembangkan, syariah harus menjadi fokus untuk pengembangan ekonomi ke depan. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian kita bagaimana lagi di Aceh. Kita di Aceh sudah berbicara full syariah, berbicara industri keuangan. Sudah full berbicara syariah, tidak lagi berbicara konvensional. Baik, kita ke slide berikut. Bapak dan Ibu, kami sedikit menceritakan di sini bagaimana roadmap pengembangan ekonomi syariah ini dari sisi bagaimana visi itu dibuat untuk pengembangan syariah. Bahwa yang menjadi fokus sekali lagi yang menjadi fokus dalam arah pengembangan syariah ke depan ada 3. Di samping tadi menjadi arah pengembangannya. Kami melihat di sini kalau melihat visi dari roadmap pengembangan ekonomi syariah ini ada 3 hal. Penguatan identitas syariah. Penguatan identitas syariah ini lebih kepada misalnya kita berbicara nilai-nilai. Kalau kita berbicara ekonomi syariah secara umum oke, tapi berbicara kemudian bagaimana penguatan identitasnya. Ada nilai-nilai, ada kultur yang perlu ditumbuh kembangkan di sana. Misalnya berbicara integritas dan profesionalisme dari setiap pelaku dari usaha atau bisnis syariah. Lalu kemudian bagaimana setiap unit syariah itu yang dijalankan memiliki transparansi dari setiap produk yang dipasarkan atau jasa yang diberikan. Lalu kemudian mendorong code of conduct-nya. Jadi punya standarisasi semua. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai. Tidak bisa lagi kita berbicara seolah-olah mengatakan semua kita mengekuivalenkan menjadi kalau syariah seperti ini kira-kira kalau konvensional jadi begini loh. Nah, kalau boleh pelan-pelan itu kita coba hilangkan. Sehingga kita memiliki nilai dan standar-standar tersendiri dalam rangka menciptakan identitas dari perbankan syariah. Lalu yang berikutnya adalah sinergi ekosistem syariah. Di sini kita lihat bahwa bank syariah itu atau industri keuangan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Harus memiliki sinergitas dengan hal-hal yang lain.
dengan potensi-potensi ekonomi lain, dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga pendidikan, industri halal, kementerian dan lembaga. Ini kita lihat baru-baru ini kan, awalnya penyaluran bansos misalnya hanya dilakukan lewat bank konvensional. Tapi dengan pertumbuhan syariah di Aceh terutama di sini sudah tidak ada lagi konvensional, maka jalur distribusi dari bantuan sosial mau harus lewat syariah. Muncul ada Bank Aceh Syariah di situ boleh menyalurkan bantuan sosial. Kemudian yang sifatnya non tunai sudah kemarin di launching oleh Pak Nana beserta dengan teman-teman BSI-nya bersama pemerintah. Ini artinya apa? Sinergitas kolaboratif dengan semua sektor ini memang sangat-sangat diperlukan untuk pengembangan syariah ke depan. Dan yang berikutnya adalah pengaturan perizinan, pengaturan dan pengawasan ini lebih kepada OJK. Kami juga sendiri dalam rangka mempercepat efektivitas dan efisiensi dalam rangka memberikan izin dan segala macam kepada industri keuangan. Ini kita akan lakukan dengan cukup baik, dengan kredibel dan adaptif tentunya. Mudah-mudahan ini upaya-upaya yang kita lakukan bersama, baik secara internal maupun eksternal dari sisi OJK, sama-sama kita fokus untuk melihat bahwa syariah ini sudah luar biasa pengembangannya dan memang harus menjadi fokus kita bersama. Baik, lalu Aceh, karena ini judulnya dikasih ke kami bagaimana landscape sebenarnya melihat, ini sebenarnya kalau berbicara landscape arah ke depan ini Pak Akris di sini, Bank Indonesia sangat-sangat bisa karena hasil riset mereka cukup banyak. Kami lebih kepada mikro prudensial yang kami lakukan, lebih kepada melihat industri keuangan ketaatan terhadap kepatuhan ketentuan yang ada. Tapi karena ini judul diminta, kami melihat ada 3 sisi sebenarnya yang menjadi arah pengembangan syariah di Provinsi Aceh. Baik, slide berikut. Dari 3 arah pengembangan syariah kami melihat ke depan sini, kaitannya dengan setelah kanun kita itu lahir dan kemudian ini sebentar lagi konvensional tidak ada, maka ada 3 hal yang menjadi konsentrasi kami dalam rangka pengembangan syariah ke depan. Pertama, kita akan memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir. Jadi tidak lagi berbicara pengembangan syariah itu, terutama di sektor-sektor industri jasa keuangan syariah itu, tidak lagi melihat parsial, tetapi harus dari hulu ke hilir kita coba kembangkan. Mulai dari yang kecil mikro, mulai dari lembaga keuangan mikro syariah, ada fintechnya di situ, ada perbankan syariah, ada ikan. Jadi hulu ke hilir kita coba lihat. Tidak bisa lagi kita lakukan satu-satu parsial-parsial. Harus dari hulu ke hilir kita lakukan. Oke, setelah infrastruktur kuat segala macam. Lalu apa yang menjadi fokus kita berikutnya dalam rangka pengembangan adalah mendorong lembaga jasa keuangan syariah untuk mendukung pembangunan kawasan wisata industri dan wisata halal, khususnya di Aceh. Berbicara kawasan industri dan wisata halal, rasanya itu sudah menjadi roadmap dari pemerintah provinsi, roadmap dari pemerintah kabupaten kota yang ada di Aceh. Maka sektor jasa keuangan mau tidak mau harus masuk ke situ dan mendukung upaya-upaya itu semua. Dan yang terakhir tetap yang menjadi pola kita di sini adalah bagaimana kita meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah agar benar-benar tumbuh, agar benar-benar meningkat, agar semua masyarakat itu paham, terutama paham mengenai industri keuangan syariah, paham mengenai produknya, lalu bagaimana mengerti cara mengelolanya, dan pada akhirnya memiliki rasa loyalitas terhadap syariah. Saya pikir mungkin itu Pak dari sisi OJK yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut dapat kita bahas bersama. Terima kasih dari OJK. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusri tadi terkait dengan landscape ya dan juga pengembangan potensi ekonomi syariah di Indonesia khususnya di Aceh. Ada beberapa hal mungkin yang saya catat tadi, kendala terbesar masih dipegang oleh literasi ya, Pak Yusri ya. Walaupun Aceh sendiri secara rata-rata itu di atas nasional, tapi tetap masih tergolong rendah terkait dengan literasi keuangan syariahnya. Nah, mungkin yang banyak disorot oleh masyarakat, ya, kalau untuk masyarakat awam khususnya, kendalanya mungkin tadi di produk dan layanan yang masih terbatas oleh perbankan syariah. Nah, mungkin nanti ini Pak Nana nih yang akan menjawab ya untuk kesempatan selanjutnya. Ini bebannya ke Pak Nana sekarang nih, karena memang masyarakat umum yang ngelihat itu yang disorot adalah pelaku industrinya nih, industri syariahnya. Oke, baik. Nanti mungkin diskusi lebih lanjut akan kita laksanakan setelah selesai semuanya. Bapak Ibu pasti punya banyak pertanyaan nih terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh OJK tadi terkait dengan pendampingan kepada lembaga konvensional yang ingin konversi ke syariah dan juga lembaga keuangan syariah sekarang yang sudah rata-rata tadi kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Pak Yusri hampir seluruhnya sudah melaksanakan konversi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri sekali lagi.
untuk pemaparannya. Saya lanjut langsung ke Pak Nana Hendriana, kalau seperti itu, yang mewakili dari pelaku industri keuangan syariah ya. Dalam hal ini mewakili BSI sebagai CEO BSI Regional Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Nana? Alhamdulillah baik, Mas Rija. Sehat Pak ya? Rija baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke, posisi di Aceh nih Pak? Di Aceh Pak. Di Aceh. Di kantor atau di rumah ini? Saya sedang di rumah berbagi, nanti di kantor, setelah ini Zoom juga. Zoom juga ya. Memang mungkin berkahnya PPKM atau COVID sendiri, kita bisa jadinya seperti ini, bertemu walaupun jarak terpisah, tetap bisa bertemu secara daring Pak ya? Siap, betul. Oke. Baik, mungkin langsung saja Pak Nana akan membahas tentang ekonomi perbankan syariah dan tantangan pengembangan ekonomi syariah, khususnya mungkin di Aceh ya Pak. Tadi mungkin akan menjawab juga kendala yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi terkait dengan produk dan layanan yang masih terbatas, karena ini yang mungkin banyak disorot oleh masyarakat awam. Silakan Pak Nana, mungkin langsung saja saya berikan kesempatannya untuk pemaparan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rija. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di atas rancangan dan kepastiannya, alhamdulillah kita hari ini bisa sama-sama berjumpa tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan terus ya kita dilindungi dalam masa pandemi ini. Kemudian atas segala anugerah nikmat, saya kira sangat tepat hari ini kita lantunkan rasa syukur karena nikmat begitu terus mengalir kepada kita, keluarga kita dan handetolan tentunya. Kemudian salawat serta salam tak kalah tulus mari kita haturkan kepada manusia paripurna pilihan Tuhan, penyampai risalah, seorang manusia yang terus memikirkan kita umatnya sampai akhir hayat. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Profesor Dr. Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri. Assalamualaikum Prof. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Ya, ini sebuah acara yang luar biasa saya kira. Kemudian Pak Taufik Hidayat, Direktur Jasa Keuangan Syariah Connect. Mudah-mudahan bisa segera berjumpa di Aceh nih Pak Taufik. Kita tunggu di Aceh bersama Pak Yusri, Pak. Terima kasih Pak Nana. Ya. Kemudian tentunya guru saya, sahabat saya, Pak Akris, ya selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh, juga Pak Yusri, Kepala OJK Aceh, juga Ketua saya Pak Peri Haryawan selaku Vice President Pegadaian. Jadi izin Profesor, kemudian Pak Taufik, Pak Akris, Pak Yusri, secara umum gambaran keuangan syariah sudah disampaikan tadi lengkap oleh Profesor, kemudian oleh Pak Taufik, oleh Pak Yusri, tentunya nanti mungkin dari Pak Akris, saya nggak tahu, harusnya mungkin Pak Akris dulu gitu ya, supaya lengkap gitu view-nya gitu kan. Tinggal saya masuk dari sisi pelakunya barangkali bahasa Pak Yusri, pelaku dari industri keuangan syariah, kita di perbankan syariah. Saya tidak akan menyentuh wilayah langit, barangkali saya akan mengajak Bapak Ibu hadirin yang sudah ada 299 ini turun ke bumi barangkali ya. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi di salah satu pelaku industri keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah di BSI, bil khusus nanti kita lihat di RO1 Aceh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, BSI ini sebagai sebuah bank hasil merger yang disampaikan Pak Yusri tadi, kami sering mengistilahkan bahwa BSI ini adalah di internal kami adalah big baby, ya, bayi. Ya, kami baru berusia terhitung baru berusia 5 bulan semenjak kami lahir. Di Februari 2021 kita merger dari 3 bank. Fase pertama dari tahapan merger sudah kita selesaikan. Ya, sekarang BSI sedang masuk ke fase merger tahap kedua yaitu operasional merger. Nah,
kritikalnya yang sering disampaikan oleh Pak Dirut kami memang di fase operational merger. Karena di operational merger itu banyak sekali hal. Di antaranya adalah merger IT, merger sistem gitu ya, kemudian merger SOP, kemudian yang sangat-sangat penting adalah merger terkait culture. Makanya di dalam salah satu campaign kita setiap hari, bahkan setiap hari Jumat kita ada namanya CIA Culture Integration Activation. Itu setiap Jumat sekali kita terus mengkampanye namanya menuju BSI One Culture. Jadi izin nanti saya akan cerita di sisi ini barangkali untuk Bapak Ibu ketahui juga ujungnya barangkali kita akan cerita bagaimana tantangan dan pengembangan ya khususnya yang ada di BSI. Next, izin. Ini barangkali saya tidak cerita banyak ya, sudah lengkap sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Yusri gitu ya. Saya tidak akan cerita banyak di sini Bapak Ibu sekalian ya, kita ketahui tingkat market share juga sudah disampaikan, inklusi sudah disampaikan. Oke, boleh next langsung. Nah, kemudian ini sekilas saja, ini juga sama tadi sudah disampaikan Pak Yusri terkait kondisi di Aceh sampai dengan TW3. Saya ingin mengajak ke slide berikutnya. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa tadi sudah disinggung juga sebetulnya oleh Pak Yusri hari ini dengan penggabungan ya 3 bank syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BSI Syariah menuju menjadi satu menjadi BSI di tingkat nasional kita dengan modal 240 triliun kurang lebih, kemudian dengan dengan aset 240 triliun dan modal 221 triliun kurang lebih. Hari ini kita ada di posisi nomor 7 di Indonesia, ya, di bawah Bank Niaga dan di atas OCBC NISP, seperti Bapak Ibu lihat di dalam layar, ya. Nah, kemudian kalau dibilang barangkali mimpi si bayi ini ke depan, kurang lebih dalam 5 tahun ke depan sampai 2025. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dari sisi market capitalization kita bermimpi atau bercita-cita ini menjadi salah satu misi kita untuk bisa sejajar dengan bank-bank syariah di dunia. Ya, minimal menjadi nomor 10 di dunia, sejajar dengan bank-bank syariah yang sudah besar saat ini. Dan upaya-upaya ke arah ini sedang terus dilakukan ya. Sedang terus dilakukan oleh BSI, termasuk di dalamnya adalah BSI di Regional Office 1 Aceh. Next. Boleh? Selanjutnya. Oke, berikutnya saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu ya terkait mimpi tadi sebetulnya secara pergerakan sudah sampai mana sih hari ini gitu ya. Ini ada data sampai dengan Juni 2021 Bapak Ibu sekalian dari sisi aset, dari sisi pembiayaan maupun dari sisi dana pihak ketiga. Dari sisi aset secara bank-wide BSI hari ini yang tadi di awal sekitar 240 triliun. Alhamdulillah posisi Juni 2021 itu kita sudah ada di 247,3 triliun. Artinya dari kisaran target di bulan Juni bahwa kita sudah ada di 103%. Nah, kemudian dari sisi pembiayaan juga seperti itu, kita sudah ada di posisi 161, ada peningkatan 3,18% ya dari target Juni 159%. Nah, kemudian dari dana pihak ketiga juga alhamdulillah mengalami pertumbuhan menjadi 216 triliun ya. Nah, ada hal lain barangkali terkait dengan kualitas pembiayaan ya. Ini sejalan barangkali dengan kondisi yang sedang kita alami pandemi, memang sedikit mengalami ekstraksi di sisi non performing loan kita, tapi ini masih dalam under kontrol kita. Nah, kemudian kalau kita turun ke bawah, Bapak Ibu sekalian, bahwa RO1 Aceh di dalamnya adalah menjadi salah satu regional office dari 11 regional office yang ada di BSI Indonesia. Ini pun tidak kalah menyumbang terhadap perkembangan yang ada di BSI. Dari sisi aset kita meningkat 3,2%, saat ini
15,98 triliun, ya. Kemudian pembiayaan juga alhamdulillah meningkat, artinya jalan terus penyaluran dana ke masyarakat di Aceh. Nah, hanya saja dari sisi dana pihak ketiga ini memang mengalami sedikit barangkali ini ada kaitan juga dengan apa yang kita alami atau kita sama-sama alami barangkali dalam khususnya dalam 3 bulan terakhir ya, ini memang ada sedikit gangguan, tapi insya Allah ini bisa kita coba pada saatnya nanti ketika proses berbagai perbaikan sudah kita lakukan, insya Allah kami yakin ya. Oke, next berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan barangkali wajah RO1 Aceh tadi sudah disinggung oleh Pak Yusri bagaimana terkait tantangan yang ada di internal. Inilah kira-kira wajah RBSI RO1 Aceh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat slide sebelah kiri bawah. Ya, bahwa BSI RO1 Aceh ini sangat jauh berbeda dengan regional office lainnya. Kita tahu bahwa di Aceh ini 3 bank himbara induk kita baru saja menyelesaikan konversi ke anak-anaknya ke BRI Syariah, Mandiri Syariah maupun BNI Syariah. Sehingga kami di dalam mengistilahkan bahwa merger di Aceh itu bukan 3 bank, tapi adalah 6 bank sekaligus, gitu ya. Nah, konstruksi ini yang tentunya nanti akan membawa berbagai tantangan bagi RO1 Aceh untuk terus melakukan berbagai perbaikan, berbagai berbagai sisi tentunya, gitu ya. Nanti akan kita ceritakan di belakang. Dari sisi aset, pembiayaan dan lain-lain tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa BSI RO1 Aceh ini dari hampir dari semua sisi menempati ranking 2 di atas. Termasuk dari sisi jumlah karyawan. Hari ini catatan kami ini paling besar di seluruh RO ada 3.232 karyawan. Kemudian dari sisi unit kerja itu kita punya 221 kurang lebih unit kerja yang tersebar ya dan di seluruh provinsi Aceh. Nah, menariknya dari sisi karyawan yang seperti yang tadi disinggung Pak Yusri, ternyata 80% lebih itu adalah kawan-kawan dari ex-konvensional. Ini yang menyisakan tantangan tersendiri di internal kami bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi dan kemampuan teman-teman kami khususnya terkait dengan perbankan syariah. Proses ini sedang terus berlanjut, sedang terus kita didik ya, sedang terus kita tingkatkan kompetensi kawan-kawan di internal gitu ya. Jadi barangkali di forum ini juga gitu saya ingin menyampaikan mohon maaf barangkali kalau ada 1-2 karyawan kami yang ketika jumpa nasabah kemudian berbicara tentang syariah masih belum firm atau belum menjawabnya belum firm karena memang ini bagian dari tantangan proses internal yang sedang terus kami lakukan itu ya. Nah kemudian dari sisi jumlah ATM yang barangkali di bulan April sampai dengan Mei kemarin masyarakat atau nasabah kami di Aceh sempat mengalami gangguan, alhamdulillah sudah kita selesaikan juga. Bahwa untuk kita ketahui bahwa pada saat awal-awal merger, proses awal merger, sistem yang berjalan itu adalah dari 3 bank legacy istilah kami. Namun hari ini semua sudah kita migrasikan ke sistem core bankingnya Bank Syariah Indonesia. Nah ini, nah next boleh lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian menyinggung terkait dengan layanan tentunya ini yang juga terus kami tingkatkan di BSI. Tapi sedari awal pada saat fase merger pertama kali saya dalam beberapa forum menyampaikan bahwa di BSI ini boleh dibilang semua ada. Kalau orang
Jakarta barangkali menyebutnya Palu Gada gitu ya. Jadi gabungan dari 3 bank syariah ini kami membahasakan bahwa ini sebuah berkah yang luar biasa. Berbagai produk bisa kita kolaborasikan, bisa kita gabungkan dan terus kita kembangkan. Salah satu diantaranya contoh barangkali produk KUR, ya, produk KUR yang selama ini barangkali atau ada yang menyatakan bahwa ada pembiayaan KUR di BSI nggak jalan. Alhamdulillah sampai hari ini realisasi KUR terus berjalan. Kemudian juga produk-produk subsidi yang lain seperti perumahan subsidi dan lain-lain di kita juga terus jalan. Ya, di luar produk-produk produk-produk reguler lainnya. Kemudian terkait UMKM, insya Allah Bapak Ibu sekalian bahwa kan ada perkembangan baru bahwa hari ini BSI di Aceh, kemudian di Jogja dan di Surabaya sedang berproses untuk mendirikan rumah UMKM. Ini sedang berproses, mudah-mudahan tidak lama akan segera berdiri. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian BSI ini bisa terus melayani UMKM di Aceh tentunya. Itu ya. Ini sebuah berkah, sebuah kebanggaan bagi kami karena hanya 3, salah satu di antaranya adalah yang di di Aceh. Nah, di luar itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu kalimat yang selalu disampaikan oleh Pak Dirut ya dari visi tadi gitu ya, bahwa BSI ini diibaratkan sedang meluncur dalam sebuah Formula One ya. Formula One, kalau membayangkan Formula One kita harus lari cepat karena memang ada visi yang akan kita tuju, salah satunya tadi menjadi nomor 10 bank syariah di dunia dari sisi kapitalisasi market. Tapi memang di sisi lain kita harus sambil terus paralel memperbaiki berbagai hal. Salah satu diantaranya tadi adalah migrasi IT atau namanya roll out. Nah, kemudian di Aceh sendiri yang menarik ditambah di PR Aceh adalah tadi bagaimana meningkatkan kompetensi karyawan yang tadi 80% lebih adalah dari konvensional, kemudian juga bagaimana menyatukan ATM dan lain sebagainya Dan yang paling menarik adalah sejak awal merger kami di RO1 sudah mencatat bahwa karena kita meneruskan induk kita Bank Himbara yang barangkali sudah tidak ada atau akan tidak ada nanti di Aceh, otomatis bahwa kami harus mampu melaksanakan tugas yang pernah dilakukan oleh induk-induk kami BRI, Mandiri maupun BNI. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri di RO1. Tidak kurang kami mencatat ada kurang lebih 13 PR di luar run the bank, ya, di luar proses bisnis, di luar layanan yang harus juga kami laksanakan di RO1 Aceh. Alhamdulillah tadi sudah disinggung oleh Pak Taufik dan Pak Yusri per tanggal 23 Juli 2021 kemarin kita sudah memulai penyaluran bansos non tunai. Ya, pergerakannya juga boleh next di slide berikutnya. Nah, ini yang saya ceritakan di sebelah kanan ya, ada PKH kemudian sembako, ini juga sudah kita mulai lakukan. Ini di antara PR, di antara pekerjaan yang dulu dilakukan oleh induk kami. Itu ya, induk kami dilakukan, ini sedang mulai dilakukan. Alhamdulillah Pak Yusri, Pak Akris, Pak Rektor, progresnya juga sudah terus berjalan Pak. Sampai hari ini kita terus monitor, sudah kurang lebih berapa tadi laporan, kurang lebih 25.000 sudah mulai tersalurkan dan kita akan selesaikan sesuai target ya, sesuai target dari pemerintah. Ini kita salurkan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan di depan terkait KUR juga kita masih jalan. Nah, terkait KUR ini insya Allah jika semuanya sudah selesai nanti penyatuannya, karena ini ada hal teknis barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa terkait aplikasi yang digunakan. Jadi karena tadi 3 aplikasi yang digunakan itu sudah aplikasi X Legacy Brace, ya, aplikasi pembiayaannya, sehingga teman-teman dari X Legacy BSM maupun BNIS ini harus berjalan. Harus belajar maksud saya. Ini ada proses-proses teknis yang sampai hari ini terus kita lakukan. Mudah-mudahan satu titik nanti atau tahun ini kita selesaikan semua sehingga apa? Kita fokus melayani
RO1 ini melayani masyarakat Aceh tentunya. Itu. Nah, ini ada proses teknis yang kita sedang terus selesaikan, baik pendidikan di internal, pemahaman aspek syariah maupun pemahaman berbagai aplikasi yang ada di internal kami. Nah, next. Oke, barangkali Bapak Ibu sekalian, saya ingin meramu sedikit karena tadi konteksnya adalah saya diamanatkan untuk melihat tantangan dan pengembangannya. Jadi kalau saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, khusus di RO1 Aceh, ini kalau kita berbicara tantangan, saya pilah menjadi dua. Ada tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal ini terkait erat dengan bagaimana kami terus memperbaiki apa yang ada di dalam kami. Tadi sudah disebutkan diantaranya kemampuan teman-teman dari konvensional untuk secara penuh memahami aspek syariah sehingga bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian jaga proses integrasi IT. Alhamdulillah sudah diselesaikan di bulan Juni sampai awal Juli kemarin sudah kita selesaikan proses migrasi. Bahkan ada informasi yang kami dapat ya secara nasional pun sudah selesai. BSI melakukan rollout di tanggal 12 Juli kemarin. Ya, berkat pelajaran dari Aceh, akhirnya BSI secara nasional berani melakukan rollout sekaligus 4 region yang ada di wilayah lainnya. Nah, ini di internal saya kira ya. Ada di samping ada beberapa hal di internal yang terus kami lakukan. Kemudian dari sisi produk kita juga mengarah kepada digitalisasi produk. Bahkan hari ini Bapak Ibu sekalian jika ingin buka rekening BSI tidak perlu repot-repot datang ke kantor, cukup download aplikasi BSI Mobile dan bisa lakukan pembukaan rekening di melalui aplikasi digital. Kemudian juga pengembangan lain saya izin informasikan bahwa hari ini barangkali jika Bapak Ibu ketinggalan kartu ATM sudah tidak bingung lagi. Selama aplikasi BSI Mobile-nya itu sudah terinstall di HP Bapak Ibu sekalian. Bahkan terkait ini saya, Pak Akris, Pak Yusri pernah demo juga melakukan ini dan pernah share videonya. Nah, kemudian dari sisi tantangan eksternal Bapak Ibu sekalian tentu ya bahwa kita BSI khususnya di RO1 Aceh ini harus bisa menggantikan perannya induk-induk kami baik BRI, Mandiri maupun BNI. Ya, insya Allah proses ke arah situ sedang terus dilakukan. Satu titik mudah-mudahan tahun ini ya bisa kita rapikan semua. Beberapa PR sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti kita bisa totally melayani masyarakat Aceh karena PR kita sudah selesai. Nah kemudian dari sisi yang jelas dari sisi misi barangkali BSI secara nasional sudah disampaikan tadi kita sedang bergerak menuju top 10 bank syariah di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Nah itu barangkali Pak Mas Rija dan Bapak Ibu sekalian, selebihnya mungkin nanti kita bisa di forum diskusi jika memang nanti ada waktu untuk diskusi gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, kemudian Pemprov Aceh tentunya, regulator, Pak Yusri, Pak Akris, dan seluruh masyarakat Aceh atas dukungan dan supportnya untuk BSI sampai dengan hari ini. Insya Allah kita akan terus secara internal melakukan berbagai perbaikan dan sedang terus berjalan menuju pelayanan yang kafah, menuju cita-cita bersama terkait ekonomi syariah khususnya di Aceh. Satu, mungkin saya sebagai pendatang tentunya di Aceh sudah kurang lebih 1 tahun. Saya sebelumnya di Jakarta, tapi saya masih komunikasi dengan teman-teman di Jakarta bahwa Aceh ini sedang menjadi barometer. Di beberapa forum saya sampaikan langkah masyarakat Aceh, langkah pemerintah Aceh ini itu luar biasa karena sekarang sedang jadi barometer, semua sedang menyorot ya ke Aceh dan langkah ini sudah kita lalui, sedang masuk ke fase-fase selanjutnya gitu ya. Saya sering membayangkan izin Pak Rektor, Pak Taufik, Pak Yusri, Pak Akris, Bapak Ibu sekalian, ketika katakanlah manajemen kami sedang mempromosikan BSI di luar negeri, barangkali di luar Aceh, saya membayangkan Pak Dirut maupun BOD kami menyampaikan di forum dunia bahwa ada yang unik di BSI. Apa itu? Ada satu negeri yang hari ini menjalankan syariah
apa namanya syariah secara kafah di industri keuangan, yaitu Aceh. Jadi saya merinding bahwa ini Aceh ini akan terus dibawa oleh BSI sebagai sesuatu yang unik. Dan hari ini BSI RO1 Aceh menjadi barometer suksesnya BSI seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Pak Mas Rija. Ya, terima kasih Pak Nana, pemaparannya tadi mewakili dari BSI Regional Aceh ya. Sudah terjawab tadi tantangan dan kendala ya di akhir presentasinya Pak Yusri tadi. Saya juga menyimpulkan ada tantangan dan kendala yang mungkin akan dijawab oleh langsung pelaku industri keuangan syariahnya, sudah dijawab oleh Pak Nana tadi. Ya, mungkin saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Nana. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya insaninya. 88% itu masih dari ex konvensional ya. Ini mungkin PR juga untuk BSI secara umum untuk bisa memasukkan input syariahnya nih supaya bisa literasi keuangannya ke SDI-nya dulu sebelum ke masyarakat umum gitu ya Pak Nana ya. Kemudian nah terkait dengan fasilitas mungkin tadi disebutkan BSI ini sebagai big baby. Jadi baru lahir dan dengan merger 3 bank seharusnya itu bisa tercover dan itu sudah dipaparkan tadi, sudah bisa dibilang lengkap layanannya termasuk mengcover UMKM juga gitu ya Pak Nana ya. Oke, baik, terima kasih, menarik sekali. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, tapi Bapak Ibu nanti kita hold dulu ya untuk ada 2 pemateri lagi. Sangat antusias sepertinya untuk menanyakan langsung kepada ada regulator di sini, ada pihak pelaku industri dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya mewakili dari Pak Rektor tadi mohon izin ya untuk undur diri karena ada keperluan yang mendesak, jadi mungkin tidak bisa bersama kita lagi untuk sisa acara seminarnya. Untuk selanjutnya mungkin saya ke Pak Kris Sarwani. Ya, selaku kita balik lagi ke regulator nih, Pak Kris. Apa kabar Pak Kris? Sehat Pak? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Riza. Baik, nah sekarang kita ke Pak Kris, ini akan sebagai perwakilan dari Bank Indonesia, ya, kantor perwakilan Aceh. Nah ini akan membahas tentang ekonomi halal untuk membangun keunggulan ekonomi Aceh. Nah ini spesifik ya ke ekonomi halalnya. Mungkin saya agak koreksi sedikit nanti judul itu supaya bisa pas dengan kondisi pasca kanon nih, karena memang pasca kanon LKS ini segala sesuatunya di Aceh rasanya jadi satu sebenarnya. Jadi LKS nggak perlu susah-susah. Kalau di Aceh itu namanya praktek ekonomi, namanya juga itu sebenarnya praktek ekonomi Islam. Jadi udah ke sana, jadi ilmu ekonomi, ilmu pembangunan ekonomi di sini namanya Seminar Nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi. Sebenarnya artinya Islam dan pembangunan ekonomi itu adalah pembangunan ekonomi Islam. Jadi gitu. Jadi udah di Aceh kita bisa mengatakan itu, nggak beda dengan BSI. Nah, BSI itu atau katakan BAS itu pasti Bank Aceh itu pasti syariah. Gitu. Ya, nanti saya mengarah ke situ. Saya mencoba kesempatan seminar nasionalnya UIN ini. Saya berharap juga nanti teman-teman akademisi di UIN, Pak Rektor juga bersama-sama teman, walaupun mungkin di seluruhnya di Aceh, itu untuk melihat praktek ekonomi syariah ini ya sebenarnya juga praktek ekonomi, ya ekonomi tanda kutip ekonomi standarnya di Aceh itu ya ekonomi syariah kayak gitu. Nanti gitu. Mudah-mudahan indikator-indikator ekonominya sama kok dengan indikator ekonomi konvensional, kecuali beberapa titik aja. Itu ya, ini sepertinya sangat menarik nih apa yang akan dibawakan oleh Pak Kris. Oke, tanpa mungkin memperpanjang waktu mukadimahnya, silakan Pak Kris, kami sampaikan berikan kesempatan kepada Bapak. Saya sharing ya, sharing. Ya, boleh. Oke. Bisa, aduh, belum kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak, tapi belum full screen layarnya. Oh, saya ini belum. Ini? Ya, sudah.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tadi Pak Rektor yang juga sudah menyampaikan concern-nya. Kemudian Pak Yusri, sahabat saya, sama-sama datang ke Aceh pada hari yang sama, tanggal yang sama. Alhamdulillah. Kemudian tadi ada Pak Taufik dari KNEKSS juga, yang bersama-sama OJK dan BI di nasional untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian sahabat saya juga di sini untuk bersama-sama membangun sekolah bank syariah, yaitu Pak Nana yang dapat tugas besar untuk bisa memastikan Bank Syariah Indonesia di Aceh itu menjadi pemain utama selain Bank Aceh Syariah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, judulnya saya ubah dikit. Saya dikasih judul ekonomi halal untuk membangun keuangan ekonomi Aceh. Saya sudah coba katakan tadi praktek ekonomi syariah itu bagian dari keunggulan ekonomi Aceh. Artinya gitu. Jadi Aceh yang memiliki kekhususan dan keistimewaan, dua hal yang ada ngumpul di Aceh. Kalau kekhususan itu yang punya hanya Jakarta selain Aceh. Keistimewaan yang punya selain Aceh adalah Jogja. Tapi Jogja sama Jakarta hanya punya satu keistimewaan atau kekhususan. Aceh punya dua, kekhususan dan keistimewaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor di undang-undangnya dari Otsus, dari UPA, itu ada. Dan ini mudah-mudahan saya ingin mengubah cara kita, kami pun nanti di Aceh, di Bank Indonesia Aceh akan mencoba masuknya, walaupun kita bagian dari ekonomi nasional, saya akan memulai satu persatu. Ada dua outline besar, yang satu perekonomian Aceh terkini, yang kedua arah perekonomian Aceh pasca Kanun. Sebenarnya kita berharap, saya bayangkan per 1 atau 2 Januari 2022, artinya kan udah efektif banget itu, namanya Kanun, itu seperti apa itu akan ada di nomor 2. Nomor 1, ini standarnya sebenarnya ilmu ekonomi atau ilmu pembangunan ekonomi, tadi muatan ekonomi. Nanti pembangunan ekonomi atau ilmu ekonomi tetap sama, yang di pertama kali yang dilihat adalah indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, pasti sama pertumbuhan ekonomi. Makanya saya tetap sampaikan standar-standar yang walaupun kita nanti syariah, pertumbuhan ekonomi itu adalah ukuran dari sebuah bagaimana ekonomi di suatu lokasi, di suatu daerah, suatu provinsi, negara itu berkembang. Kalau kita lihat saat ini Aceh, saya punya ini adalah Aceh di Sumatera, di nasional itu di bawahnya. Jadi kita relatively tertinggal. Kalau dikatakan tertinggal dari kondisi teman-teman kita di tempat lain. Kita lapangan usaha yang di ini juga masih terbatas dibandingkan even di Sumatera yang sama-sama kita sebenarnya satu tempat dengan provinsi lain. Kalau kita lihat di sini sektor yang paling besar kita pertanian, kemudian ada perdagangan, ada administrasi pemerintahan, sebenarnya ini adalah pengeluaran anggaran pemerintah, dan industri pengolahan kecil, konstruksi kecil, kayak gitu. Di sisi penggunaan, yang pertumbuhan kita ini masih tergantung, nanti walaupun salah satu paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu artinya masyarakat mengeluarkan pendapatannya, membelanjakan pendapatannya untuk mengkonsumsi. Kita saat ini yang paling suffer karena kondisi COVID. Masyarakat pendapatannya rendah, mereka mengeluarkan untuk konsumsi juga sangat rendah. Tanpa melihat nilai dari kontribusinya ya, tapi intinya kita saat ini tergantung pada konsumsi pemerintah. Pemerintah untuk mengeluarkan anggarannya, merealisasikan anggarannya ini semakin besar pengaruhnya untuk ekonomi Aceh pada saat ini. Investasi ya masih stagnan, kita harap nantinya ke depan. Yang paling agak mengkhawatirkan dan terus-menerus adalah yang paling bawah, net ekspor itu adalah negatif. Aceh paling sampai dengan saat ini 10 tahun terakhir ini Aceh lebih banyak belanja daripada menjual. Bukan kita bangga, oh berarti kita kaya dong, lebih kaya, kita beli aja dari penulis. Ini artinya kita tidak bisa memproduksi sendiri lah, lebih kaya, belum katakan. Nah, sebaiknya net ekspor ini ya
jualan kita punya pendapatan, kita bisa mengkonsumsi yang kita tidak bisa produksi sendiri. Lanjut, indikator pertama pertumbuhan ekonomi. Indikator kedua yang ini nanti kalau pada saat kita semakin tidak dipengaruhi inflasi, pada saat kita sudah bisa semakin mengimplementasikan ekonomi syariah, kita sebenarnya tidak terlalu terpengaruh inflasi pada saatnya. Karena nilai uang dengan nilai barang relatif tetap. Jadi ini kenapa tetap saya sampaikan inflasi ini saat ini masih kita rasakan. Dan tekanan inflasi setiap tahun masih relatif, tingkat inflasi Aceh juga lebih tinggi dibandingkan di nasional maupun Sumatera. Semua komoditas pangan itulah penyebab inflasi sebenarnya paling utama. Lanjut, indikator kedua inflasi. Indikator ketiga adalah pembiayaan ekonomi pembangunan. Dan paling besar adalah, ini masih kata-kata kredit ya sebenarnya, ini sebenarnya sudah pembiayaan. Mohon maaf Pak Yusri, sebenarnya ini data ini sebenarnya udah data terakhir yang tadi Pak Yusri sudah sampaikan, semuanya hampir 97% itu sudah sebenarnya sudah syariah semua. Saya hanya menyebutkan, kritik ini mengatakan ada pembiayaan ekonomi, nanti pun mau di syariah mau di konven, ada pembiayaan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi pembangunan, termasuk karena di dalamnya ada APBK anggaran pemerintah. Di sini kita lihat perkembangannya, kita harus concern mengenai itu. Berapa kita bisa mengembangkan, menumbuhkan ekonomi Aceh melalui pembiayaan ekonominya. Nanti salah satunya adalah investasi. Di sini yang kami sebutkan adalah ada pembiayaan di sektor keuangan. Di sini melalui perbankan. Nah, makanya ada Bank Aceh Syariah, ada BSI, ada OJK yang nanti bagaimana pembiayaan pembangunan melalui sektor jasa keuangan bisa bisa jalan. Terutama kalau di Aceh nanti harus yang syariah. Berikutnya adalah sektor usaha atau lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Itu penting. Kita harus mengenal itu nanti. Dan rasanya sumber pertumbuhan ekonomi itu nantinya semuanya harus halal kalau di Aceh. Nggak ada namanya nggak halal. Malah sudah otomatis kalau di Aceh. Jadi istilahnya kita punya industri, misalnya di sini sebagai saya contohkan adalah industri pengolahan. Salah satu lapangan usaha. Sayangnya industri pengolahan kita itu rendah. Kita lebih ke pertanian. Pertaniannya sayangnya pertanian bahan baku, belum diolah selanjutnya. Sebagai contoh, Aceh ini jumlah industrinya yang mengolah bahan baku menjadi bahan yang lebih langsung bisa digunakan atau bahan setengah jadi, padahal potensi sumber daya ekonomi Aceh sangat besar. Nanti pasti tanpa disebutin pasti udah tahu bagaimana potensi sumber daya Aceh itu sangat besar. Dua hal aja yang paling sering saya sebut adalah pertanian dan perikanan, laut dan darat itu udah isinya kekayaan semuanya. Tapi kita lihat jumlah industri di Aceh sama Bengkulu aja kalah, sama Jambi kalah. Padahal kita tahu provinsi-provinsi itu seharusnya jauh lebih kecil termasuk nanti anggarannya. Nah, PR, saya sebenarnya ini adalah tantangan kita. Yang kita lihat kiri bawah lebih menyakitkan lagi. Yang ini sebenarnya lebih ke net ekspor tadi. Kita lihat dari tahun 2020 sampai 2020 kita selalu defisit. Kita selalu lebih banyak beli daripada kita menjual. Nah, ini kebayang kalau di level nasional pada saat kita defisit terus rupiah, kan kita gunakan rupiah yang sama. Kalau kita gunakan nilai tukar yang berbeda, ini kan mempengaruhi nilai tukar. Jadi kita defisit kita itu untuk tahun 2020 neraca perdagangan kita itu sudah 44,5 triliun terhadap luar Aceh, gitu. Makanya next ekspornya semakin besar negatifnya. Nah, kita berharap salah satu sumber pertumbuhan sektornya, makanya tadi ini kenapa saya sampaikan indikator yang penting adalah kita harus punya industri lapangan usaha, industri pengolahan untuk supaya bisa membuat nilai tambah lebih banyak di sini. Ada value chain nanti yang saya jelaskan di belakang. Yang terakhir biasanya ini dipakai. Ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi mau konven, mau kita di Aceh, mau di seluruh dunia adalah kesejahteraan. Indikator kesejahteraan biasanya ada dua ini. Jadi kita ngomong apapun pasti indikatornya nanti ke sini. Nah, kita
kita nggak perlu diskusi atau berdebat bagaimana. Ini yang jelas kalau tujuan kita adalah mengurangi jumlah kemiskinan. Yang kedua, yang mungkin yang itu akibat. Yang pertama sebenarnya meningkatkan jumlah lapangan kerja, menurunkan jumlah pengangguran, itu pertama. Ya, itu. Nah, sebagai akibat pasti orang meningkat pendapatannya, jumlah kemiskinan turun. Nah, jadi ini indikator akibat. Ini nggak perlu didebatkan karena ini sebagai akibat, sebagai sebuah hasil kita bekerja di awal-awalnya ngapain, sumber pertumbuhan ekonominya mana, insya Allah nanti tingkat pengangguran turun karena terbentuknya lapangan usaha yang banyak, lapangan kerja yang banyak, kemudian tingkat kemiskinan yang sebagaimana yang diukur oleh BPS juga pasti akan turun. Itu bagian pertama. Bagian kedua, sebelum bagian kedua saya listkan sedikit ini ya saya punya, ya inilah aja kita punya tantangan, kita punya peluang, kita punya kondisi saat ini. Yang pertama sekali lagi kita masih sangat Aceh saat ini dan kita berharap tidak terus-menerus sangat didrive ekonomi kita oleh fiskal. Kemandirian fiskal kita masih rendah. Kita sangat tergantung APBA, APBK, APBN di Aceh. Dan semakin miris lagi, sudah tergantung APBK, APBK, realisasi anggarannya kita nggak pernah bisa tinggi-tinggi banget. Dikasih 100%, kita bisa gunakan misalnya hanya 95%. Kan sayang sekali. Kayak seperti itu. Padahal duitnya udah ada. Di lain pihak, kita tantangannya sumber daya melimpah, yang nanti kita harus punya cara untuk bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian saya yakin Pak Yusri, Pak Nana juga merasakan fungsi intermediasi perbankan di Aceh itu belum optimal, penyebabnya macam-macam. Salah satunya ya sektor produktifnya yang tidak terlalu banyak pilihan, gitu. Itu pasti itu. Jadi makanya salah satu fungsi intermediasi belum optimal karena itu. Kemudian neraca perdagangan tadi antar daerah keluar Aceh itu kita defisit sampai sekarang, defisitnya semakin besar dan terus menerus. Struktur industri, saya ini sebenarnya industri pengolahan, jangan bayangkan industri harus industri high tech, tapi industri pengolahan yang memberi nilai tambah itu masih lemah, enggak value chain-nya enggak runtut. Inflasi tadi hanya sebagian sebagai akibat. Nanti kalau kita bisa dari sisi supply produksi itu lancar, sebenarnya inflasi relatif bisa ditekan dengan alami. Kemudian sebagai akibat, sebagai tantangan, karena ini sebagai yang biasanya sebagai indikator tadi adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Saya sekarang saya sebutnya solusinya memang ini. Solusinya adalah di Aceh dan sudah Aceh karena Aceh punya kekhususan dan keistimewaan, Aceh sudah memutuskan sendiri. Dan tetap koridor hukum nasional, KNE, KS kan dua-duanya bagian dari nasional, yaitu saya nyebutnya di halaman ini praktek ekonomi syariah. Kita sudah memutuskan sebenarnya untuk ini melakukan ini. Ekonomi syariah bisa meningkatkan ekonomi, sebagaimana konvensional mempunyai niat juga, tapi kita bisa juga challenge kan akhirnya. Melalui apa kalau ekonomi syariah? Melalui distribusi pendapatan, kekayaan, aset. Jadi kepemilikan pendapatan, kekayaan dan aset oleh pelaku ekonomi syariah ini sebenarnya didistribut, dia akan produktif semuanya untuk mendorong produktivitas sektorial. Jadi kalau kita runtut ini sebagai gambaran runtutnya berpikir kita biasanya menggerakkan ekonomi dalam bentuk investasi, pembelanjaan, membuat sektor produktif bisa ini. Kalau di ekonomi syariah kita kenal namanya bagi hasil. Kita kenal namanya mungkin nanti gade, itu juga bagian dari mengarah itu. Mungkin titipan juga ada kan, ada titipan juga. Kemudian apalagi malah wakaf itu lebih luar biasa lagi karena dia dititipkan untuk bisa diproduktifkan, nggak pakai biaya, nggak pakai balik-balik lagi lah, gitu. Kemudian disitulah terjadi distribusi pendapatan dan kekayaan melalui sistem pasti, bukannya kayak bagi-bagi itu enggak, melalui sistem, melalui semuanya menjadi profesional. Ekonomi sektorial pasti tumbuh. Ekonomi sektorial karena seluruh pendapatan atau seluruh aset menjadi produktif.
di titik manapun menjadi semuanya menjadi produktif. Nah, terus peluang terbuka, produktivitas naik, dan tentunya pasti di belakang adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh. Nah, kesempatan kita menerapkan praktek inilah yang menurut kami nantinya menjadi bagian kita per tanggal 2 Januari 2022. Itulah bagian kita sebenarnya menerapkan ini. Tantangannya untuk menerapkan ini. Kalau kita pilih satu persatu, ada bank umum syariah, atau ada bank syariah, saya nyebutnya mungkin. Di situ segala macam informasi ini intinya bahwa bank umum syariah atau bank syariah gunanya untuk pembiayaan ekonomi di daerah tersebut. Gunanya untuk bisa menjadi intermediasi antara yang memiliki aset berlebih, kemudian ada yang membutuhkan. Disitulah dan khasnya bank syariah juga, dia berbeda dari bank umum konven, itu adalah mereka juga diberi kewenangan untuk mengelola dana sosial. Nah, tadi social fund itu salah satu kekuatan di ini adalah dana sosial. Jadi tidak seperti di bank konven. Jadi kita berharap bagaimana nanti hubungannya dengan lembaga pengelola wakaf, dengan amil zakat, dengan semua fungsi-fungsi bank syariah atau lembaga keuangan syariah, ini insya Allah pas dengan apa yang kita kembangkan di ekonomi syariah. Ini khusus kanun, sebenarnya saya hanya mengambil sedikit amanah dari kanun yang memang sudah disebutkan, dan ini sangat pas sebenarnya bagaimana mereka harus menggunakan pembiayaan UMKM lebih besar ke sektor real, mengutamakan akad bagi hasil, memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah, kemudian semuanya seperti memang ini sebenarnya bagian dari kanun mencoba mempraktekkan di sisi pembiayaan. Nantinya punya PR kita adalah di sisi sektor realnya, supaya sisi pembiayaan sektor jasa keuangan itu punya area bermain yang memang menyenangkan untuk menginvestasikan, untuk melaksanakan amanah keuangan yang mereka pegang. Para pengelola wakaf juga membutuhkan sektor-sektor produktif. Ini hanya informasi bahwa kita punya tantangan di kita semakin defisit tadi, ada impor kita, bagaimana kita harus bisa mengoptimalkan di industri-industri sektor potensial kita untuk bisa termasuk pariwisata segala macam. Teknologi harus jadi cara kita melakukan kegiatan ekonomi, halal value chain, atau kami menyebutnya, mungkin sebenarnya kalau kita nyebutnya value chain aja karena pasti halal, tetapi yang paling penting value chain atau supply Aceh harus bagian dari national value chain, harus bagian dari global value chain gitu. Jadi kita enggak semata-mata kita harus bagian dari ekonomi besar dunia, melayani pasar dunia, melayani pasar lokal kita juga, seperti itu. Dengan begitu kita mendapatkan nilai tambah yang baik, dan salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Saya ke Bank Indonesia. Bank Indonesia concernnya nantinya stance dan respon kebijakannya mengarah kemana. Tadi kalau teman-teman KNEKS mungkin kalau K-nya keuangannya teman-teman OJK, teman-teman Kementerian Keuangan, kami bersama Kementerian Keuangan mungkin lebih E-nya, lebih ke Komite Nasional Ekonomi. Sebelumnya kan KNKS saja, keuangannya, tapi kami mungkin lebih mengarah ke ekonomi. Ekonomi itu adalah ya tadi, mulai dari pertumbuhan ekonominya, mulai sektor mana yang ini, industri halalnya harus jalan. Nah, kenapa? Di sini kita punya tantangan sebenarnya meningkatnya pertumbuhan pasar atau konsumen produk halal. Produk halalan toyiban, produk sehat kalau mau boleh dikatakan orang luar non-muslim. Baik dalam skala nasional maupun global. Ini stance kita mengarah ke sana. Untuk bisa meresponnya juga mengarah ke sana. Pertumbuhan transaksi digital masyarakat juga bagian dari fakta terakhir, karena kita memang teknologi digital, apalagi COVID membuat kita transaksi digital adalah pilihan yang paling baik. Kita lihat Bank Aceh Syariah, Bank BSI, dan seluruh bank mengarah kepada penggunaan digital ini. Industri fintech, industri finansial teknologi, jadi
keuangan, lembaga keuangan yang menggunakan teknologi, nah itu juga sangat berkembang. Jadi Pak Yusri itu sangat concern untuk itu karena mempermudah bagaimana lebih efisien, bagaimana operasional sebuah lembaga keuangan. Dan tentunya sebagai respon kita, dukungan otoritas untuk kita bisa mengembangkan industri digital, industri yang memang kebutuhan sekarang ini masing-masing otoritas termasuk pemerintah dari sisi tadi bersama-sama dengan KNEKS kita punya roadmap nasional, kita punya strateginya dan maupun kebijakannya dan program-programnya. Yang bawah ini sebenarnya lebih ke Bank Indonesia. Mungkin saya sekilas saja, Bank Indonesia punya program utama 3 blok, jadi agak beririsan pasti. Pemberdayaan ekonomi syariah. Di sini lebih ke ekonomi istilahnya. Pemberdayaan ekonomi syariah, ekonomi sektor real. Ada halal value chain, ada kelembagaannya, ada infrastruktur pendukung. Yang bersama-sama dengan Kemenku, dengan OJK adalah pendalaman pasar keuangan syariah. Ini lebih ke pembiayaan ekonomi tadi. Satu lagi yang bersama-sama dengan KNEKS adalah penguatan riset, asesmen, dan edukasi, termasuk nanti literasi ekonomi syariah. Ini lebih ke dalam saja apa yang Bank Indonesia lakukan. Ini lebih detailnya bagaimana nanti pemberdayaan ekonomi itu kita jalankan, saling terhubung antara mulai dari literasi pasti itu sangat penting karena membuat mereka paham, tapi satu sisi kita bisa membangun yang halal value chain itu seperti apa saja yang bisa kita lakukan di sektor utama, terutama sektor pembangkit ekonomi yang paling utama, motor utama pembangunan ekonomi, sektor pertanian, industri food, industri energi, seperti itu. Yang ini sama sebenarnya, ini hanya lebih mengatakan kita harus supply chain ini terhubung sampai dengan pasar luar negeri, anggaplah kayak gitu. Jadi kita bisa runtut, kita memproduksi sesuatu yang memang dibutuhkan dan kita terhubung, yang jelas artinya pasarnya jelas, supporting dibutuhkan oleh otoritas, oleh pemerintah juga harus kita lakukan bersama-sama dengan KNKS, dengan pemerintah untuk bisa mendorong setiap pelaku ekonomi itu bisa melakukan kegiatan produksi, melakukan kegiatan distribusinya, prosesnya sampai dengan penjualan ke konsumen itu berjalan dengan lancar. Sebagai contoh saja, ini beberapa produk pertanian yang kita dorong, kemudian untuk bisa menaik kelasnya, bisa masuk ke pasar-pasar baik misalnya pelakunya mulai levelnya pesantren nggak ada masalah, tapi yang penting dia bisa menghasilkan produk yang bisa diterima oleh pasar. Digital, pasar digital kita nggak bisa produk yang penting adalah dikurasi bahwa ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Oh ini sesuai dengan kualitas yang memang di pasar. Oh ini harus sertifikasi, ada sertifikat kaitannya dengan kesehatan maupun dengan kehalalan, misalnya gitu. Itu melalui kegiatan kurasi. Ini yang terakhir, ini sebenarnya yang paling penting. Salah satu yang kita harus bedanya ekonomi konven dengan ini adalah salah satu paling utama adalah pemanfaatan dana social fund, yaitu ZIS wakaf. Disinilah kita tahu, kita bisa harus bedakan mana yang untuk produktif, mana yang konsumtif kaitannya dengan harus mengurangi jumlah orang miskin harus dipelihara oleh negara, orang yang harus jadi penerima zakat, bukan kayak seperti itu. Jadi ini satu halaman ini menurut kami nanti salah satu yang harus di ZIS dan wakaf ini bagian dari apa? Bagian dari pembiayaan ekonomi. Wakaf itu bisa berfungsi sebagai membuat ekonomi lebih efisien karena biaya produksi yang salah satu faktor produksi ini adalah aset wakaf itu kan menjadi nol, seperti itu. Itu bisa mengurangi harga jual, bisa mengurangi harga jual, artinya competitiveness-nya juga naik. Ini hanya ada di ekonomi syariah, hanya ada di ekonomi Islam seperti itu. Ya, jadi di halaman 18 ini menurut saya nanti sangat penting untuk kita bisa diskusikan.
ini lebih ke arah yang industri saat ini seperti apa, industri kaitannya dengan industri 4.0 yang harus kita manfaatkan. Teknologi sangat berperan, kita bisa sebagai bagian dari ekonomi Islam, ini kenyataan yang harus kita manfaatkan. Jadi nanti apapun fintech itu harus kita manfaatkan, tapi semuanya sistem berdasarkan syariah. Ini sama karena teknologi yang digunakan, pemanfaatan teknologi. Ini lembaga-lembaga terakhir yang mungkin memang hadir untuk bisa mempercepat bagaimana kita merealisasikan ekonomi syariah. Di sebelah kiri bawah ada teman-teman Kemenq, Kemenak, Bank Wakaf, BI, OJK seperti itu. Mereka mempunyai perannya masing-masing, tapi tujuannya adalah bagaimana mempercepat ekonomi berdasarkan syariah ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah saat ini yang paling ini adalah sukuk. Ini satu halaman yang mengarah ke bersama-sama dengan OJK, kita nyebutnya literasi. Sebenarnya ada literasi keuangan nanti, tapi ada juga literasi ekonomi syariah. Selain yang keuangan yang dikhusus, tapi ada ekonomi syariah. Jadi literasi kepada ekonomi syariah kan lebih luas, bukan hanya keuangan syariah, tapi ada ekonominya juga melalui termasuk akademisi. Demikian, saya mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi bersama teman-teman semuanya dan menjadi warna baru bagaimana kita nanti mulai tanggal 2 Januari 2022 bahwa di Aceh ya ini yang namanya ekonomi ya pasti ekonomi Islam, yang namanya keuangan pasti keuangan Islam. Demikian Pak Riza dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penyampaian yang sangat lengkap ya dari Pak Akris tadi, melihat lebih ke kondisi makro bagaimana perekonomian di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Ya, tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, kalau dari sisi Aceh sendiri kita masih net ekspornya itu minus ya. Artinya lebih banyak belanjanya daripada memproduksi barangnya. Ya, kemudian industri termasuk yang terendah di Sumatera juga tadi di-highlight oleh Pak Akris, kemudian kemandirian fiskal yang masih rendah karena masih bergantung pada anggaran belanja daerah. Kemudian fungsi intermediasi perbankan belum optimal, dan tadi beberapa tantangannya ini selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusri di awal. Kemudian juga intinya adalah bagaimana kita mengembangkan pilar ekonomi dan keuangan syariah tadi. Dan yang saya tangkap terakhir lebih menggalakkan wakaf sebagai solusi keuangan sosial syariah khususnya di Indonesia. Dan kenapa tidak bisa dimulai dari Aceh gitu sebagai yang sudah menerapkan kanun LKS secara khusus. Baik, ini pertanyaan sudah semakin banyak ya, tapi kita masih punya satu sesi lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Akris atas pemaparannya, sangat lengkap ya. Saya lanjut ke Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ferry Hariawan, ini sudah sangat sering diundang ke FEBI ya untuk mengisi seminar dan talk show. Nah, hari ini akan sharing juga terkait dengan bagaimana dari sisi perspektif pegadaian syariah ya, mungkin yang lebih sering terlibat khususnya di UMKM dan pembiayaan yang skalanya mikro mungkin. Langsung aja mungkin Pak Ferry tanpa membuang waktu sebagai Vice President of Pegadaian Syariah di Aceh, saya berikan waktunya untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Bang Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji-pujian yang milik Allah, salam dan salam atas Rasulnya yang mulia. Yang kami hormati, kami muliakan para orang tua kami, ada Pak Rektor, ada Pak Dekan, kemudian nih para pembina kami ini di organisasi, ya, pembina di FKJK ada Pak Yusri, Pak OJK, dan di pembina di BUMN ada Pak Akris, ada Pak Nana, Hendriana, ya, yang senantiasa mensupport kami, dan juga Mas Riza selaku MC pada hari ini, dan juga ini ada tamu juga dari KNKS Pusat ya. Nah, kami dari Pegadaian
mungkin akan lebih banyak sharing, karena kami dari sisi perusahaan yang eksekusi program-program atau eksekusi dari kebijakan-kebijakan, saya akan membagi 3 segmen. Pertama, tentunya kita akan cerita tentang profil Pegadaian itu seperti apa, lebih spesifik profil Pegadaian Syariah yang ada di Aceh ini, ya, karena tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, kita akan cerita tentang peluang dan tantangan IKNB Syariah, lebih khusus lagi terkait dengan Pegadaian tentunya, dan kemudian sejauh mana peran dan kontribusi Pegadaian untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Aceh, dan juga untuk skala Indonesia nanti kami akan sedikit cerita. Nah, yang cukup menarik dari nanti mungkin bisa diskusi ataupun nanti ya mungkin dari kami gini, Pegadaian kan sudah holding nih dengan BRI dan dengan PNM, ya. Jadi kami sudah punya induk perusahaan namanya Bank BRI yang setelah ini akan melakukan right issue untuk mendapatkan dana dari masyarakat 41,7 triliun. Nah, kami ini secara pribadi atau secara institusi Pegadaian ingin menjadi channel, ya, menjadi channel dari untuk akses produk-produk perbankan BRI untuk khusus di Aceh. Yang notabene kalau di Aceh ini kan kemarin sudah konversi ke BRI Syariah dan ke BSI. Nah, terkait tentunya produk ultramikro, ya, karena sinergi Pegadaian BRI dan PNM ini adalah sinergi ultramikro, ya. Ultramikro itu apa? Yang dikenal oleh di masyarakat salah satunya KUR. Nah, harapan kami juga selain BSI dan juga mungkin ke depan Bank Aceh Syariah, mudah-mudahan Pegadaian diberikan kesempatan juga untuk bisa menelurkan KUR syariah nanti ke depannya. Ya, itu pengen peran yang kami ambil untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Aceh. Nah, next, mohon izin kami pertama ini next saja. Agenda kita pada hari ini ada 3, sudah saya sampaikan tadi, ada tentang profil apa itu Pegadaian, kemudian peluang dan tantangan, dan kemudian peran dan kontribusi. Ini waktu kita hanya 20 menit, ya. Saya hanya menampilkan hanya 9 slide saja, menjadi nanti kita akan banyak diskusi saja. Nah, pertama gini, Pegadaian itu ada di seluruh Indonesia, ya. Kalau area Aceh ini termasuk 2 area yang ada di seluruh Indonesia yang areanya itu syariah, semua ada di Aceh dan ada di Madura. Kami di Aceh ada 61 kantor, ada di 23 kabupaten dan kota, dan kami sudah syariah kalau di Aceh ini sejak September 2003. Saat itu kami menyahutin Perda dari Provinsi Aceh tahun 2001 tentang keistimewaan Aceh, ya. Dan kami punya produk yang cukup lengkap, ya, yang notabene produk ini di-create untuk bisa Pegadaian terus eksis di tengah-tengah kondisi saat ini, ya, dunia semakin digital, kemudian semakin global, ya. Dari orang luar negeri bisa langsung mengakses produk keuangan, ya. Kalau produk-produk yang dari marketplace itu sudah biasa produk keuangan, juga bisa langsung diakses orang dari luar. Nah, kami punya produk yang sudah sangat familiar mungkin di masyarakat, itu Rahan Gadai. Udah ada Rahan Fleksi, ini hanya pengembangan fiturnya. Kalau yang sudah sangat dikenal juga Mulia atau cicilan emas, ada juga tabungan emas syariah. Kemudian ada Arum Haji dan Traveling Halal, ya. Ini produk yang orang yang ingin menaikkan ibadah haji bisa gadai emas langsung dapat porsi haji. Kemudian kami juga ada produk yang mirip dengan perbankan, pembiayaan modal usaha bagi para pengusaha mikro dengan jaminan BPKB, ya, Arum Mikro atau Arum BPKB. Dan ada juga yang produknya mirip dengan leasing,
ya kami sebut namanya amanah, cicil kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, baik baru maupun bekas, ya. Jadi ada produk-produk yang sudah mirip dengan industri di pembiayaan maupun di perbankan. Kemudian ada aplikasi pegawai secara digital. Nah, kemudian kami juga sedang belajar nih untuk menerima anggunan sertifikat tanah, ya. Namun untuk saat ini semasa pandemi kami sedang hold terlebih dahulu. Kami lebih fokus pengembangan gadai dan untuk jaminan BPKB. Dan ada juga multi payment online, jadi bayar listrik, bayar pulsa, segala macam, itu bisa juga di Pegadaian, dan termasuk kiriman uang, remitansi juga ada bisa di Pegadaian. Ya. Ini kerjasama dengan Western Union. Dan kami channelnya tidak hanya berupa outlet saja, tapi nanti ada agen dan juga ada tenaga-tenaga pemasar yang ada jumlahnya cukup banyak, ada 15.000 tenaga outsourcing yang merupakan tenaga sales. Kenapa kok banyak sekali sekarang sales Pegadaian atau tenaga marketing Pegadaian? Karena mindset masyarakat Pegadaian itu produknya masih hanya gadai. Pegadaian hanya tempat untuk menggadaikan barang. Padahal kalau kita lihat ini bisnisnya sudah banyak, sudah macam-macam. Nah, sehingga kita butuh tenaga sales dan marketing untuk menjelaskan, mensosialisasikan, meliterasi, mengedukasi masyarakat. Kalau di Pegadaian itu nggak hanya gadai saja. Jadi kita butuh sales, butuh marketing untuk menjemput bola ke masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, kalau untuk Aceh, ini kita ada 61 outlet, ada agennya ada 1.202 agen. Nah, kalau untuk khusus tabungan emas tuh di Aceh 2020 kemarin sudah terkumpul 231,2 kilogram, kemudian ada 252.000 nasabah lebih, ya. Saya kalau bicara tentang nasabah ini, saya teringat persis sama penyampaian dulu Pinwil BRI itu, Pak Handaru ya. Sebelumnya Pak Handaru, sebelum Pak Wawan. Kalau BRI itu dia bilang nasabahnya mencapai 3 juta lebih. Padahal penduduk Aceh itu 5 juta. Bayangin 60% dari penduduk Aceh ini berarti nasabahnya BRI saat itu, yang tentunya saat ini menjadi nasabah BSI. Nah, ini tercermin dari inklusi keuangan. Nanti kalau lihat perbankan tentunya sangat tinggi ya, terutama di Aceh juga. Nah, omset kami sudah 1,4 triliun dengan nilai OSL 653 miliar dan ada 166 karyawan yang organik. Oke, next. Nah, ini beberapa poin terkait dengan transformasi dan peluang ekonomi syariah. Jadi kalau kita lihat ada 5 hal ya yang mendasari Pegadaian melakukan transformasi. Pertama itu ada perubahan perilaku terhadap emas dan raham. Jadi kita pengen mengedukasi, selama ini identiknya Pegadaian itu terkait dengan emas dan gadai, itu kalau punya emas digadaikan hanya untuk kebutuhan kepepet, kebutuhan mendesak saja. Ya. Nah, kita pengen menyampaikan, mengedukasi ke masyarakat kalau bukan hanya untuk keperluan kepepet saja loh. Ini bisa juga untuk keperluan investasi ya. Jadi kalau bicara tentang gadai, memang orang menggadaikan khususnya di Aceh itu 99% yang digadaikan adalah emas. Sedangkan yang 1%-nya itu produknya barangnya berupa motor, mobil, handphone, laptop gitu ya, dan barang-barang di luar emas. Kemudian munculnya peluang pertumbuhan baru. Dan yang berikutnya meningkatkan dengan digital oleh masyarakat, ini sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, munculnya model bisnis inovatif untuk melayani nasabah. Nah, ini juga sangat membantu peningkatan inklusi keuangan Pegadaian nih, dengan munculnya model bisnis inovatif untuk melayani nasabah. Contohnya tabungan emas Pegadaian sampai saat ini yang sudah menjadi nasabah tabungan emas Pegadaian itu ada 7,9 juta orang, di mana 1,3 jutanya
itu bukanya melalui Tokopedia, ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan outlet Pegadaian saja tanpa bekerja dengan marketplace, ya, mungkin kita tidak akan mencapai tingkat inklusi sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kelima ada perubahan regulasi, ya, ada PJK 31 2016 tentang pegadaian, tentang pergadaian. Jadi sekarang orang punya modal, punya duit bisa buka pegadaian swasta, ya. Kalau di Jawa sudah banyak, ya, di Medan juga sudah ada, ya. Ini kalau Bang Riza punya modal nih, Bang Riza misalnya 500 juta udah bisa buka pegadaian swasta. Tapi tentunya pegadaiannya harus syariah kalau di Aceh, Bang Riza, ya. Modal 500 juta sudah bisa buka pegadaian tingkat kabupaten. Dan tentunya satu hal lagi, harus izin Pak Yusri, izin OJK. Jangan buka gade swasta yang ilegal, ya. Nah, jadi kalau regulasinya seperti itu, sudah ada PJK 31 2016 tentang pegadaian. Sudah bisa buka pegadaian swasta. Nah, peluangnya apa saja nih? Ya, ini kami melihat ada peluang yang sangat besar di ekonomi syariah untuk secara scope view Indonesia. Itu pelaku UMKM masih banyak sekali belum dapat akses keuangan. Kemudian tentunya mayoritas penduduk muslim, terus di samping itu ada kebijakan pemerintah dan struktur lembaga, fatwa independen, DSN dan MUI. Kalau kita lihat perkembangan bisnis syariah saat ini itu ada dibagi mulai dari perbankan, ada fintech juga, ya. Fintech ini kalau yang syariah ada amanah dan juga ada layanan syariah, link aja syariah, ya. Kami untuk terkait fintech ini juga sudah investasi di link aja syariah. Ada saham kami ada 5% pegadaian di link aja. Kemudian termasuk lembaga keuangan non bank, ya, ini juga banyak bisnis dari lembaga keuangan yang menyalurkan produk rahim atau gadai. Oke, next. Nah, ini tantangan ke depan yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Ada untuk bisa memberikan akses kepada pengusaha ultramikro yang ada notabene ada 45 juta pelaku usaha mikro, di mana 68%-nya belum memiliki akses pendanaan di lembaga keuangan formal, ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi kami tadi nasabahnya masih 200 ribuan, penduduk Aceh ada 5 juta, tentunya kami ingin terus meningkatkan peran kami, baik untuk di sisi produk pembiayaan maupun produk yang investasi. Kemudian, nah ini juga dengan kondisi pandemi saat ini, tadi sudah cukup banyak dibahas, dan tantangan kredit mikro, nah ini pada saat seperti ini tentunya para pelaku UMKM, ya, katakanlah dananya ada gitu ya, dananya ada, pembiayaan bisa diberikan, bisa disalurkan, tapi di satu sisi daya beli di masyarakatnya jauh menurun gitu ya. Kedai kopi misalnya, kondisi PPKM, saya sendiri punya kafe di Gade, itu terasa banget penurunan omsetnya. Kafe di Gade bukan punya saya, punya kantor ya, punya anak perusahaan pegadaian. Ya, dulu kita punya omset rata-rata waktu sebelum pandemi bisa 4 jutaan, turun drastis waktu awal-awal pandemi dulu hanya 200-300 ribu. Nah ini alhamdulillah sudah mulai naik kembali, namun dengan PPKM ada lagi penurunan kembali. Nah yang paling disayangkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya, ini terkait dengan pekerja-pekerjanya. Kalau kami dulu punya pekerja 7 orang sebelum pandemi, begitu awal pandemi sempat 4 orang di PHK. Jadi lebih dari 50% yang di PHK. Ini juga merupakan cerminan dari pengusaha-pengusaha mikro yang notabene mungkin terdampak oleh COVID-19. Kemudian kapabilitas untuk terkait outreach juga, ya. Jadi kalau ini cerita kalau di luar Aceh, Pegadaian sudah holding dengan BRI, kami bisa memanfaatkan outlet BRI yang ada di remote area untuk buka layanan pegadaian. Ya,
Nah, kalau di sini kami sedang koordinasi dengan pihak BRI, mungkin ada asetnya yang tidak dipakai oleh BSI, mungkin bisa kami gunakan juga untuk melayani nasabah Pegadaian. Ya, ini yang sedang kami inisiasi. Nah, ini yang berikutnya low margin ecosystem. Ini yang mendasari sinergi holding Pegadaian dengan BRI dan juga dengan PNM. Saat ini untuk ekosistem margin murah ini sangat digencarkan dari pemerintah dan tentunya juga untuk sasaran kepada masyarakat biar bisa mengakses pinjaman dengan tarif yang murah, ya. Kalau di syariah ujroh atau munah, kalau di konven mungkin bunga. Nah, ini juga Pegadaian ke depannya harapan kami bisa ikut berperan ya untuk bisa menyalurkan KUR, Supermi, Supermikro dan juga pinjaman rahen khusus untuk yang di ultramikro dengan tarif khusus tentunya. Dan yang terakhir tantangan Pegadaian ya, ingin investasi di teknologi. Oke, next. Nah, berikutnya ini saya lihat tadi sudah dibahas oleh Pak Yusri terkait dengan literasi dan inklusi. Kalau saya highlight di bawah itu terkait dengan industri pergadaian, ya. Kebetulan saya dulu masuk di Pokja Literasi dan Inklusi Keuangan di kantor pusat, jadi memantau betul pengennya ada kenaikan signifikan, bahkan kita targetkan naik 5 poin untuk literasi dan untuk inklusinya juga seperti itu, naik 5 poin. Tapi ternyata memang tidak segampang itu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk sektor Pegadaian. Kalau kita lihat, nah kenaikannya tipis banget itu untuk yang Pegadaian dari 17,6 naik dari 17,81 itu ya. Kemudian inklusinya dari 10,5% naik jadi 12 sekian persen. Jadi hanya naik 2 poin. Padahal perasaan saya sudah keliling kampung, buat webinar, mana-mana, tapi ternyata literasi dan inklusinya naiknya belum terlalu signifikan. Ya mudah-mudahan ke depannya nanti survei berikutnya berarti tahun 3 tahun sekali nih ya, 2022 ya bisa naik cukup signifikan dengan berbagai macam fitur produk yang kita kembangkan, bukan hanya Gade saja ya, sehingga tingkat inklusinya meningkat. Tapi ini kabar baiknya yang benar tuh katanya ya, lebih bagus tingkat literasinya tinggi, inklusinya rendah. Jadi artinya orang sudah aware, sudah tahu, sudah terampil, yakin dengan produknya, baru menggunakan produknya. Bukan sebaliknya, gunakan produk dulu tapi ternyata tidak tahu, tidak paham, tidak terampil, tidak yakin dengan produknya. Oke, next. Nah, ini beberapa peran Pegadaian dalam penguatan UMKM ya. Pertama, ini saya banyak cerita angka-angka saja. Jadi memang kalau lihat tiket size atau rata-rata penyaluran pinjaman ya di Pegadaian itu memang betul-betul segmennya betul-betul untuk menengah ke bawah. Bayangin rata-rata orang pinjam di Pegadaian itu hanya 3,8 juta ya, tahun lalu 3,3, ini naik sedikit menjadi 3,8 juta untuk pinjaman yang produk gadai. Adapun untuk yang non gadai ini apa? Yang tadi yang pinjaman BPKB dengan jaminan BPKB itu tiket size-nya 21,5 juta ya. Dan nasabah produktif itu ada yang untuk UMKM ada 5,1 juta. Kemudian program yang kita lakukan ya ada relaksasi dan restructure sesuai dengan instruksi Presiden dan teruskan dengan surat dari OJK. Kita ada program relaksasi dan restructure ya. Ini sampai dengan 31 Oktober kemarin ada untuk program relaksasi penambahan masa grace period sampai dengan 30 hari ada 1,9 juta rekening dengan uang pinjaman 6,4 triliun.
dan penundaan untuk membayar aksuran untuk restrak ada 108.000 dengan uang pinjaman 3,6 triliun. Dan ada juga Gade bebas bunga atau bebas munah kalau di syariah itu 0%, pinjamannya hanya sampai dengan maksimal 500.000, jadi pinjam 500 kembali 500.000, itu ada 3,15 juta nasabah dengan uang pinjaman 2,1 triliun. Dan untuk program eksternal, mesti tahun lalu juga kita ada program subsidi mu'nah ya untuk UMKM, dan ada juga penyaluran Banpres Produktif atau BPUM, ini kerjasama dengan Bank BRI tahun lalu, ada penyaluran 1,18 juta, untuk pencairannya ada 560.000 nasabah dengan nilai 1,34 triliun. Oke, next. Berapa menit lagi waktunya Bang Riza? Nah, 5 menit lagi, Pak Ferry. 5 menit lagi, oke. Ini ada untuk menjawab berbagai peluang dan tantangan tadi ya. Pegadaian ada melakukan adaptasi Pegadaian Syariah di tengah kondisi saat ini dan untuk tantangan ke depan juga tentunya ya. Yang pertama, kita punya aplikasi Pegadaian Syariah digital ya. Nah, ini untuk booking kalau mau gadai ya, untuk mengurangi antrian bisa booking dulu ya rumah. Mau Bang Riza misalnya mau gadaikan laptop, jangan laptop lah, gadaikan cincin ya. Bukan cincin kawin tapi ya. Bang Riza gadaikan cincin itu bisa booking gadai dulu melalui aplikasi Pegadaian Syariah digital. Bisa dipoto dulu, isi data dulu, nanti delivery waktunya di kantor Pegadaian bisa lebih singkat lagi. Kalau biasanya mungkin 20 menit ya, terus ada antrian orang-orang lagi gitu ya. Tapi dengan booking gadai bisa lebih singkat lagi. Kemudian apalagi mau buka tabungan emas, nggak perlu datang ke kantor Pegadaian ya. Yang saya cerita tadi ya, bisa langsung menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah digital. Mau top up tabungan emasnya juga bisa melalui Pegadaian Syariah digital ya. Kemudian inovasi produk digital dan layanan contactless. Ini pembiayaan berbasis yang sifatnya B2B ya. Kami punya kerjasama dengan UIN juga, kemudian dengan beberapa universitas, dengan berbagai BUMN, swasta, instansi. Nah, ini kami lihat peluangnya cukup besar. Kami buat program khusus dengan lembaga-lembaga tersebut dan tentunya nanti ada deal-deal khusus negosiasi dengan lembaga tersebut. Kemudian digital channel via marketplace. Nih, saat ini kerjasama kami ada dengan Shopee, dengan Tokopedia tadi, dengan link aja ya. Jadi untuk mengakses produk Pegadaian atau membayar angsuran misalnya itu bisa melalui marketplace tersebut. Kemudian ada juga Rahen tabungan emasnya. Jadi kalau tabungan emas tadi ya, ini kami bayangkan sebagai produk masa depannya Pegadaian. Bayangin saat ini si nasabah misalkan sudah nabung emas di Pegadaian 100 gram ya, 100 gram, kemudian berarti 100 gram kan asetnya berarti sekitar 100 juta misalnya. Dia hanya butuh 1 juta atau hanya butuh misalkan 5 juta. Ya, dia bisa kontak Pegadaian, nanti diblokir rekening tabungan emasnya untuk mendapatkan pinjaman dengan anggunan tabungan emasnya tersebut. Dan ini nanti semuanya sifatnya digital semua. Oke, kemudian ini tadi yang saya sebutkan tadi, sinergi dengan instansi pemerintah, BUMN dan swasta, dan ada penyesuaian proses kerja, ini juga sudah familiar. Nah, perluasan outreach ya. Tadi saya sudah sebutkan, selain punya channel 61 outlet, 61 kantor di seluruh Aceh, kami juga punya agen Pegadaian Syariah, ada 1.202, dan juga kerjasama dengan, termasuk di dalamnya ada agen Briling tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir, ada standarisasi sesuai dengan protokol kesehatan, kami menerapkan physical distancing dalam pelayanan. Oke, next. Nah, terkait tabungan emas tadi, ya, tabungan emas Pegadaian, kalau untuk nasionalnya sudah ada 7,9 juta nasabah, saldo gramnya ada 14,79 ton. Nah, menariknya itu ada
2020 kemarin semasa pandemi itu penaikannya cukup signifikan pertumbuhannya. Jadi mungkin orang dapat gaji gitu nggak kemana-mana, ya udah uangnya diinvestasikan melalui tabungan emas dan juga bisa diakses secara digital gitu ya. Kalau untuk Aceh sendiri sudah ada 71.000 nasabah, kemudian ada saldogramnya ada 231 kilo dengan omset penjualan nilai rupiah 174,6 miliar. Dan kembali channel-channel untuk bisa mengakses produk pegadaian khususnya untuk tabungan emas ini ya, bisa melalui Pegadaian Syariah Digital, bisa melalui Pegadaian Digital, bisa melalui agen Pegadaian Syariah ya. Ini saat ini kami sedang berlangsung juga di kantor, ada literasi khusus agen Brili ya. Kemudian bisa juga melalui Shopee, Tokopedia dan Linkaja. Dan saya ulangi kembali yang cukup menariknya ya, untuk meningkatkan inklusi tadi yang naiknya sangat kecil, tidak begitu signifikan ya. Kami pengen naik 5 poin. Kami bekerja sama dengan marketplace, salah satunya ini Tokopedia yang bisa sampai hampir 20%, mungkin dari segmen milenial yang membuka tabungan emas melalui marketplace Tokopedia. Kalau dengan Shopee ini baru kerjasama baru tahun ini. Oke, next. Nah, ini yang slide terakhir ya, dan yang tadi saya sampaikan untuk akses Pegadaian Syariah Digital itu mayoritas penggunanya anak-anak milenial ya, usianya 30 tahun ke bawah, kemudian layanannya ada pengajuan rahan, pengajuan mikro, transaksi tabungan emas, ada juga pembayaran cicilan dan seterusnya. Kalau agen Pegadaian ini ada 1202, ini ada agen gadai, agen masa, dan agen pembayaran. Oke, saya rasa demikian sharing dari Pegadaian. Mudah-mudahan Pegadaian bisa terus eksis, meningkatkan perannya untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah di Aceh secara khusus dan tentunya secara umum untuk regional Sumatera Utara juga, dan juga untuk nasional Indonesia. Demikian, kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ferry pemaparannya mewakili dari Pegadaian Syariah. Ya, tadi ada beberapa hal yang mungkin saya rangkum. Yang utama terkait dengan usaha Pegadaian Syariah untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini bukan hanya untuk pembiayaan dalam waktu kepepet ya Pak Ferry ya, lebih ke investasi juga, untuk keperluan investasi. Nah, kendalanya mungkin tadi terkait dengan pelaku UMKM yang masih banyak tidak terlayani ya, kemudian lagi-lagi terkait dengan literasi keuangan, terkait dengan Pegadaian Syariah yang masih tergolong rendah. Ada peningkatan mungkin tidak terlalu signifikan. Oke, itu merangkum dari keseluruhan materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, narasumber yang luar biasa dari pihak regulator dan pelaku industri keuangan syariah tentunya. Dan sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta seminar nasional hari ini untuk bisa mengisi link absensi yang sudah di-share oleh teman-teman panitia dan juga ikut ke dalam grup, kalau nggak salah grup WhatsApp ya, karena nanti akan di-share sertifikatnya dan materi dari seluruh narasumbernya di situ. Ya, jadi bisa satu sumber saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, jadi bisa langsung ke sana nanti. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya beri kesempatan dulu untuk beberapa yang sudah tadi minta izin untuk bertanya secara langsung. Mungkin ke Pak Musafak ya, yang ingin memberikan pendapat tadi kalau nggak salah. Ya, mungkin teman-teman panitia boleh di unmute Pak Musafak dari BNI 46 kalau nggak salah. Masih dengan kita di seminar hari ini, Pak Musafak? Oke, terima kasih Pak Riza. Izin berpendapat. Yang pertama saya mohon maaf dulu karena tadi
pemateri pertama sama pemateri kedua itu saya tidak ikut karena masih ada kepentingan internal, tapi secara besaran saya ingin sedikit memberikan komentar, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh bapak-bapak yang sudah melakukan presentasi. Yang pertama terkait underlying dulu, yang paling basic dengan adanya lembaga kanun syariah. Hari ini seringkali kita masih mendengar ada yang mempertanyakan, ada yang men-challenge segala macam. Menurut saya, dalam pandangan saya, sebuah kebijakan ketika sudah diputuskan, itu baru bisa dievaluasi hasilnya, efektivitasnya minimal setelah 3 tahun. Itu yang pertama. Nah, kenapa ini perlu? Karena di 3 tahun ini, kalau saya kaitkan dengan pendapatnya Pak Akris tadi, ada dana-dana besar yang saat ini untuk kepentingan dana istimewa khusus Aceh ini bisa dalam tanda petik berkolaborasi sehingga kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemprov, DPRA, kemudian ada dana-dana betul-betul pemanfaatannya bisa digunakan untuk mendukung sehingga nanti pada saat ada evaluasi dan pada suatu saat dana istimewa itu sudah ditarik, itu tidak ada dalam tanda petik goncangan secara ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi real di lapangan. Kita menyadari bahwa dengan adanya merger bank syariah, ini pasti dari sisi masyarakat ada semacam shock atau inconvenient, ketidaknyamanan ketika selama ini kepentingan-kepentingan perbankannya, transaksinya sudah dilayani oleh kawan-kawan konven dan syariah yang ada di sini, sekarang semuanya berpindah ke syariah. Nah ini memang momen untuk bagi nasabahnya adalah mempelajari betul apa yang ada di syariah, dan dari sisi pelaku industri perbankannya juga memanfaatkan waktu, memanfaatkan momentum dari sekarang sampai nanti kuartal pertama 2022, itu betul-betul semua produk, semua layanan, semua solusi yang sebelumnya bisa dinikmati oleh masyarakat itu bisa tercover. Kalau itu tidak dilakukan, maka kemungkinan momentumnya menjadi berkurang. Nah, yang ketiga, dari sudut pandang yang lebih luas lagi, dengan kebijakan adanya konon ini, maka menurut saya produk-produk yang sifatnya berbasis syariah, Aceh akan menjadi laboratorium yang sangat lengkap. Nah, ini adalah sesuatu yang hanya ada di Aceh. Karena itulah, kalau stakeholder dari pemerintah, kemudian dari pelaku industri, kemudian dari masyarakatnya, dan termasuk ilmuwan yang ada di sini bisa mengemas, ini akan mendatangkan potensi investor-investor yang memang ada kecenderungan untuk berbasis syariah. Nah, sehingga kedepannya ini betul-betul momentum yang perlu dijaga sehingga itu nanti tidak di 2022 dan selanjutnya itu tidak mengalami penurunan dari sisi giroh atau gairah menggunakan produk-produk syariah. Termasuk juga kepada OJK nanti ada potensi produk-produk yang belum dikenal di syariah akan munculnya dari Aceh, sehingga ini momen juga pembelajaran bagi teman-teman yang di OJK untuk tanggap terhadap produk-produk yang potensinya belum ada di luar Aceh, tapi mungkin akan ada pertama kali di Aceh. Kira-kira itu Pak, ini masalahnya momentum, pinter nggak kita memanfaatkan, sehingga ini jadi booster bagi stakeholder di Aceh, ataukah justru nanti jadi bandel yang memberatkan Aceh ke depan. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Musafak atas pendapatnya tadi. Ada yang mau ditanggapi mungkin dari bapak-bapak yang di sini? Pak Taufik mungkin ada yang mau ditanggapi Pak terkait pendapatnya ya, Pak Musafak? Terima kasih Pak Riza. Saya akan menanggapi dua masukan terakhir dari Pak Musafak. Pertama terima kasih dan apresiasi Pak Musafak, sangat bagus. Pertama adalah mengenai agar harapan masyarakat supaya bisa masih tetap memperoleh layanan yang selama sebelum adanya kanun Aceh itu masih ternikmati dengan baik, akan lebih baik, harusnya lebih baik.
ini memang betul-betul menjadi concern kami, Pak Kabak, Pak Riza dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami dengan sangat intens melakukan berbagai kolaborasi dan koordinasi serta kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait sampai kepada bansos, penyaluran bansos segala macam yang memang sempat terjadi quote unquote bahan kemandekan segala macam, itu terus kita monitoring dan alhamdulillah sekarang sudah sudah berjalan bagaimana mestinya, dan memang masih ada 1-2 PR yang tetap terus kita lakukan. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kita perlu ada eskalasi, Pak. Ada beberapa yang belum bisa kita laksanakan di lapangan karena terkait ada beberapa pandangan yang berbeda, Pak. Oleh karena itu kami akan segera melakukan rakor kementerian lembaga dan semua lembaga terkait yang terkait dengan pelaksanaan dan persiapan Kanwil Aceh. Nanti insya Allah akan langsung di-lead oleh Pak Wapres selaku Ketua Harian KNKS, Pak. Kami sedang menyiapkan persiapan. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai potensi-potensi, betul, kalau disebut laboratorium sangat tepat sekali, Pak, di mana ini menjadi laboratorium raksasa. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, negara-negara lain yang mayoritas penduduknya bukan Muslim sekalipun, mereka sangat berlomba-lomba, sangat intens untuk mengembangkan sektor keuangan maupun industri halal. Sebagai contoh misalkan Brazil, itu kita selama ini kenal hanya sebagai produsen bola, pemain bola, sekarang menjadi produsen halal, unggas ya, khususnya unggas. Kemudian Thailand bertekad menjadi halal kitchen of the world. Kemudian Jepang, Australia, kan masih banyak lagi kalau saya sebutkan. Kalau Inggris mungkin sudah lama kita kenal ya. Nah, saya kira Indonesia dan berbagai negara-negara OKI terus berlomba-lomba untuk saling bersinergi, mendorong supaya tidak saja menjadi market, tetapi juga kita berlomba-lomba mendorong untuk menjadi konsumen. Tadi gambaran dari Pak Akris sangat jelas ya, bahwa tadi dari trade account kita cukup menggambarkan kondisi yang demikian. Mudah-mudahan secara nasional bisa kita terus dorong, Pak Akris, secara regional maupun nasional, sehingga balance payment kita betul-betul kita perkuat, sehingga neraca perdagangan, kemudian juga nilai tukar rupiahnya itu bisa semakin terbantu dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu kami terus mendorong Pak Mustafa untuk melakukan berbagai upaya-upaya supaya para investor dari luar negeri, terutama ya, bukan hanya semata-mata luar gitu, tapi juga dalam negeri juga, itu bisa juga mengalokasikan portofolionya di dalam pasar uang maupun pasar modal dan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah di tempatnya Pak Akris ini secara berkala menyelenggarakan ISEF, dan tahun lalu kami bersama-sama dengan BI menyelenggarakan juga di dalam ISEF itu kita ada program yang kita sebut sebagai link and match, Pak. Kita mempertemukan antara para investor dan juga para importirnya, para pembeli dari luar negeri, itu betul-betul real, Pak. Kita identifikasi betul, ini sudah mulai ini road to ISEF nih. Saya kira Pak Akris juga sangat sibuk nih road to ISEF. Kita mulai sampai ke sana, Pak. Bahkan kami sampai ke meriah, bener meriah, Pak ya. Itu untuk pengembangan kopi segala macam, itu dalam rangka untuk kita matchingkan dengan kebutuhan dan juga potensi di luar negeri. Ya, kemudian dalam waktu dekat insya Allah November, saya ikut berdoa mudah-mudahan masih bisa kita realisasikan karena kondisi yang masih uncertain ini, Pak. Kita juga akan Dubai Expo, Pak. Dubai Expo yang nanti di sana akan dilakukan
berbagai kegiatan. Selain Expo itu sendiri ada berbagai webinar dan juga promosi, program promosi segala macam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut berpartisipasi di sana, karena memang semua pihak, semua stakeholder yang terkait akan ketemu di sana. Dan mudah-mudahan forum-forum seperti itu menjadi sarana dan wahana yang sangat tepat dan bagus bagi kita untuk mempromosikan tidak saja produk-produk keuangan, tetapi juga produk realnya. Dan alhamdulillah dari tempatnya Pak Nana, BSI juga sedang ada rencana untuk membuka branch di Dubai, Pak. Jadi itu sudah juga kerjasama dengan kita. Ya Pak Nana. Terima kasih Pak Taufik. Ya, kita dorong supaya Islamic Investment Bank itu nanti betul-betul bisa terrealisasi dalam rangka untuk tadi Pak, menarik dana-dana yang selama ini mohon maaf bergentayangan di mana-mana, bisa mendapatkan sarana dan instrumen yang pas dan tepat. Saya kira demikian Mas Riza dan Pak Musafak. Terima kasih, sekali lagi apresiasi Pak. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Pak Taufik ya. Semoga ini bisa menambah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Musafak. Oke, ini banyak sekali masih pertanyaan yang masuk. Saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya langsung. Di sini sudah ada Ibu Murniati Muflisin, guru saya juga, ya, Ibu Rektor dari Institut Tazkiyah. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Riza. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, Pak Taufik, Pak Yusri, Pak Akhris, Pak Nana, Pak Ferry, luar biasa. Dan tentu saja apresiasi sekali untuk Pak Panitia yang mengangkat isu yang luar biasa, sangat relevan pada hari ini. Saya dari tadi menunggu satu poin yang Pak Nana sampaikan tentang kemiskinan. Kita lihat bagaimana perkembangan keuangan syariah yang sekarang lagi diikuti oleh para paling tidak di Sumatera Barat dan Riau yang sekarang lagi melihat bagaimana gebrakan untuk konversi. Namun di balik itu PR kita terhadap angka kemiskinan di Aceh yang 15%, naik sedikit beberapa desimal di tahun 2020, tertinggi di Sumatera, dan ini menjadikan satu PR besar bagaimana ekonomi dan keuangan syariah yang kita tuntut untuk menjadi atau menciptakan keadilan, sistem keadilan, yaitu tidak adanya gap antara miskin dan kaya, ini menjadi PR besar sekali. Tapi gebrakan di Aceh kan luar biasa. Baitul Mal Aceh yang sudah mengangkat mempunyai satu otoritas untuk pengelolaan zakat dan wakafnya, kemudian juga pendidikan, walaupun pendidikan Aceh termasuk cukup rendah tahun 2020 dari statistiknya, ini juga menjadi pertanyaan saya gitu. Padahal gebrakan Aceh ketika setelah dihantam tsunami pendidikannya sampai ke luar negeri, satu-satunya pemerintah daerah yang berani mengirimkan putra-putri daerahnya ke luar negeri, ke Inggris, itu Aceh. Ananda Riza ini juga sangat beruntung sekali, S1-nya di Tazkiyah di luar Aceh, S2-nya mendapatkan beasiswa LPDP ke Durham di UK. Begitu juga Dr. Hafaz Burkani yang S1-nya di luar Aceh, S2, S3-nya di Malaysia, kemudian kembali ke Aceh. Banyak lagi Dr. Isra Ahmad Syah dan sebagainya. Nah ini menurut saya sudah lengkap perangkatnya. Namun yang pertanyaan saya mungkin ke arah politik, bagaimana komunikasi dan lobby politik di Aceh sehingga ekspornya masih rendah, yang tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana Pak Taufik KNKS ketika melihat hal ini, karena tadi di bawah Pak Taufik juga mengangkat isu-isu usaha-usaha syariah yang tentunya ekspor jasa ekonomi dan keuangan syariah juga akan jadi relevan di Aceh. Bagaimana komunikasi insentif ekspor misalnya, pajak ekspor misalnya dengan Kementerian Keuangan. Kemudian bagaimana komunikasi dan lobby politik kita dengan Bappenas misalnya, dengan pembangunan labuan di
pintu-pintu masuknya ke Aceh. Ini juga menjadi peranan yang luar biasa dari lobby-lobby dan komunikasi politik di pusat. Dan bagaimana juga di komunikasi dan lobby politiknya OJK dan BI dengan gubernur dan perangkat DPRD-nya. Ini juga masih ada tanda-tanda, maksud saya masih banyak lagi yang perlu kita gali, sehingga yang tadi angka pendidikan, kemudian kemiskinan, ini menjadi satu bahan utama bagi kita bagaimana nanti supaya jangan dipertanyakan gitu keuangan syariah yang sudah kafah tapi belum bisa memberikan solusi untuk kemiskinan di Aceh. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih ke Bapak-bapak dari yang berfungsi sebagai regulator nih ya. Siapa dulu nih yang mau menanggapi, Pak Taufik, Pak Akris, atau Pak Yusri nih? Silakan Pak. Atau mungkin Pak Nana mau duluan? Wilayah Pak Yusri sama Pak ini dulu. Ya, Pak Yusri silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi juga Pak Musafak juga masih ada di sana, lalu Ibu Murniati. Saya pikir sama, Bu. Kalau misalnya melihat data-data yang kami sampaikan dari OJK, bagaimana serapan pembiayaan. Ini kaitannya dengan kemiskinan dulu. Bagaimana serapan pembiayaan. Lalu dari tadi Pak Akris tadi mengatakan bagaimana tidak ada industri di sini yang menyerap tenaga kerja segala macam. Ini juga menjadi salah satu indikator di kita bahwa pengangguran memang masih ada. Tingkat serapan kebutuhan untuk sektor-sektor produktif juga masih sangat ada. Jadi memang ditambah lagi kondisi pandemi sekarang memang yang luar biasa yang membuat memang ekspansi ke arah ke situ memang sangat. Kalau data kami per posisinya saja serapan pembiayaan yang ada di Aceh yang mestinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita itu malah justru terkoreksi minus 4,9% pembiayaannya. Nah ini kan juga menunjukkan bahwa kalau bahasa Pak Kris, uang beredar di tengah masyarakat itu rendah. Kecil, apalagi memang untuk menumbuhkan sektor-sektor industri, menumbuhkan sektor-sektor yang memerlukan serapan tenaga kerja dan segala macam. Jadi memang faktor kemiskinan ini menjadi PR kita bersama. Kami OJK, Bank Indonesia, dari beberapa dari Dirjen Perbendaharaan, Pajak dan segala macam DPK, BPKP yang kami sebut tim 9, ini juga terus berkoordinasi memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah bagaimana tingkat kemiskinan ini kemudian bisa kita coba cari alternatif solusi yang memang tepat sasaran. Salah satunya bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh selama ini pemerintah. Yang berikutnya barangkali sedikit saya tanggapi yang punya Pak Musafak, bukan menanggapi, membenarkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Musafak bahwa kanun sudah diputuskan oleh pemerintah. Kita jalanin dulu. Kita lihat berproses dulu seperti apa. Nanti sambil berjalan kita evaluasi. Dari mana plus minusnya, apa yang perlu kita support lagi agar kekuatan itu dari kanun itu benar-benar bisa dijalankan secara kafah di Aceh. Mengenai tadi kondisi real di masyarakat ya pasti, apalagi tadi Pak Nana menyampaikan bahwa ini yang berkolaborasi merger di sini yang terjadi di Aceh bukan 3 bank, tapi 6 bank sekaligus dilakukan. Jadi turbulensinya itu pasti ada, goncangan-goncangan pasti ada, apalagi berbicara IT, berbicara SDM, berbicara perangkat jaringan kerja. Jadi semua itu masih dalam berproses. Umur BSI tadi baru berapa bulan Pak Nana? Baru 5 bulan ya Pak Nana ya? 5 bulan. Baru 3 bulan. Jadi semua masih berproses. Kita sepakat apa yang disampaikan Pak Musafak tadi, bahwa biarkan ini berjalan dulu, biarkan ini sama-sama kita persiapkan agar lebih baik. Mudah-mudahan 2022 yang menjadi titik tolak bahwa kanun ini mulai efektif berlaku, kita lihat sama-sama, kita evaluasi sama-sama. Saya pikir mungkin itu dari OJK. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri. Dari Pak Akris mungkin ada tanggapan Pak dari BI gimana? Boleh Pak Mas Rizal. Bu Murniati, terima kasih. Ketemu lagi ternyata di grupnya penggiat ekonomi syariah. Sebelumnya di NTB kita pernah ketemu fisik. Memang sangat menarik di Aceh. Saya terus terang. Saya ini bulan ke berapa Pak? Ke-8 ya Pak Yusri kita ya. Sudah 8 bulan ya di Aceh ya. Dari bulan November. Kayaknya di jumlah bulannya Pak. baru 8 bulan. Jadi bukan sudah, tapi baru. Seperti yang saya sampaikan tadi, indikator ekonomi terkait tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan ini akibat itu sebagai tapi fakta.
Jadi dan itu berlaku untuk seluruh wilayah ekonomi lain kan. Nah, kita ya saat ini walaupun tadi masih belum murni kan, belum murni untuk kita jalankan beneran, tetapi sudah dikait-kaitkan dengan ini pasti tingkat kemiskinan tinggi itu karena mau menjalankan syariah. Baru mau menjalankan syariah sudah dituding bahwa ini penyebabnya adalah syariah. Nah, kalau boleh dikatakan logik sederhana aja, adanya kemiskinan yang tinggi pasti itu tidak adanya aktivitas ekonomi yang tinggi, tidak adanya aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan usaha sehingga pengangguran tinggi. Logik-logik aja umum gitu loh sebenarnya. Nah, kita malah berharap makanya tadi Pak Taufik dan teman-teman sekalian yang di sini, kita malah berharap dengan kita punya kekhususan, punya keistimewaan untuk bisa menjalankan ekonomi syariah, tantangan yang atau dampak atau ukuran yang biasa digunakan ini mungkin lebih cepat bisa kita rapikan atau kita kurangi. Jadi lebih cepat kita bisa menumbuhkan menumbuhkan lapangan kerjanya, karena sektor produktif yang sebagai ukuran tadi sengaja saya buat adalah industri di Aceh. Masa jumlah industri pengolahan di Aceh sama di Bengkulu kalah? Bengkulu kan kecil sekali. Nih, Pak Yusri pernah di Bengkulu, ya kan Pak Yusri. Kita itu sebagai contoh aja realnya lah. Kalau itu naik, ya pasti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lapangan kerja pasti naik. Nah, saya hanya menggunakan lebih ke makanya dari awal tadi pada saat saya membawakan makalah mengatakan bahwa kita berpikir mengenai ekonomi. Kalau di Aceh pasti ekonominya ekonomi syariah saya gitu. Jadi ukuran-ukuran standar, pertumbuhannya gimana, sektor mana yang mendorong. Nah, kita bedah di situ saja. Kalau itu sudah kita bedah, ini produktif, kita punya syariah luar biasa. Syariah punya sistem atau punya sistem yang terkait dengan dana wakaf yang nggak ada dimiliki oleh ekonomi konven. Kita punya konon khusus kalau di Aceh itu bisa menjadi cara mempercepat, tapi jangan dibalik. Ini gara-gara ini berarti ini. Ya, kita buktikan tahun depan lah, bahasa kita juga. Ya, kita buktikan tahun depan kita sudah menjadi sangat fokus. Kami pun misalnya menjadi sangat fokus untuk pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Taufik juga sampaikan, pokoknya sektor ekonomi produktif harus didorong. Dan itulah syariah gitu. Jadi tidak terlalu kita terlalu kayak seperti ekonomi berikutnya atau pembiayaan melalui keuangan syariah. Pak Yusri akan kawal, Pak Nana akan kawal. Tapi kita yang di sini, ayo kita kembangkan sektor produktifnya. Dan pasti kalau di Aceh, ya pasti yang nggak halal nggak boleh di Aceh gitu loh. Yang jelas nggak halal pasti nggak boleh. Dan yang lainnya sisanya pasti halal. Nggak halal kan nggak banyak kan. Nah, sisanya pasti halal gitu. Jadi itu yang kita dorong sebagai indikator. Nggak boleh tadi sederhana adalah industri pengolahan harusnya naik. Kita harus bisa jumlah ekspor kita supaya defisit kita turun. Pertanian produktif yang kemudian memberi nilai tambah itu juga semakin naik. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Kita punya PR bareng untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak dikaitkan sekarang dengan gara-gara kanon syariah, makanya tingkat ini naik. Kita buktikan di tahun depan untuk itu. Demikian Pak Riza. Terima kasih. Oke, mungkin ini sekalian nih Pak Kris, karena ada yang bertanya tentang kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI di Aceh. Nah, apakah yang diterapkan juga kebijakan moneter syariah? Kalau misalnya iya, seperti apa kebijakan moneter itu? Ini dari Pak Ahmad Maksuni. Mungkin bisa ditanggapi sekalian, Pak Kris. Pak Ahmad Masuni dari staf ahlinya Komisi 11 ya? Betul nggak? Bukan ya? Ya nggak tahu, nggak apa-apa. Saya jangan namanya yang kesaru saya dengar. Pak, sebagai sistem moneter itu nggak bisa dipisah memang. Sistem moneter, uang kan nggak bisa dipisah sebagai sistem moneter. Kita akan mengikuti jumlah uang beredar, ya termasuk yang beredar di Aceh, itu nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau secara bank syariah sama ini kan karena bentuknya adalah akuntansi bisa dipisah. Ini harus di sini nggak boleh ya, kayak gitu. Tapi kalau di sistem moneter kita nggak bisa dengan sistem fiskal.
fiskalnya Aceh ini, wah yang Aceh ini fiskalnya harus yang sumbernya. Kan nggak bisa, pajak ya dikumpulin aja. Oh jangan dong yang ke Aceh, jangan yang pajak yang dari kita nggak bisa kan di Kementerian Keuangan nggak dipisah juga. Oh ini yang dari mana? Sama sistem. Jadi kita melihat jangan dikaitkan ke sana, tapi kita punya kebijakan lebih mengarah kebijakan ekonominya. Moneter memang karena memang bersifat keuangan yang lebih fluid, bagaimana likuiditas perbankan sama sebenarnya keuangan lah. Tapi kalau perbankan sudah mulai bisa dipisah. Oh ini instrumennya syariah. Oh ini instrumennya konven. Di dalam BI-nya sama dikumpulin Pak. Kalau di dalam BI-nya ya nggak bisa sebagai sistem moneter. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran nanti kalau mau diskusi lebih dalam pada saatnya kita punya kesempatan untuk itu. Pak Riza. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Ada tambahan mungkin dari Mas Rija boleh? Ya boleh, silakan Pak. Mundur ke yang disampaikan Bu Murni tadi, ini saya izin menyampaikan aja. Pertama, terima kasih atas berbagai masukan dari masyarakat Aceh, khususnya ke BSI. Masukan ini alhamdulillah terus kami respon dalam rangka meningkatkan perbaikan gitu ya. Masih ingat barangkali saya mundur ketika di awal-awal sebelum merger, ada isu Pak Yusri terkait bank garansi di BSM nggak bisa, di kami bisa. Pada saat itu kami agak malu-malu bicaranya Pak, karena kami waktu itu pesaing kan begitu. Gitu. Nah alhamdulillah dengan sekarang masuk semua bisa, gitu kan. Masih ingat juga ada kejadian barangkali Bu Murni terkait dengan isu satu frase kehidupan kita di Aceh, isu terkait dengan LC, gitu. Bahkan kami dengan Pak Akris sampai mengundang seluruh eksportir di Aceh di Hotel Kriat waktu itu ya. Tapi alhamdulillah Pak Kris hari ini udah 2 yang masuk atau baru 2 saya nggak tahu gitu kan. Kita tunggu sebetulnya. Jadi Bu Murni izin kita BSI sebagai tentunya bagian dari ekosistem keuangan Islam syariah maksud saya bank itu insya Allah gabungan dari produk kami ini tidak ada yang dibuang Bu ya, semuanya masuk gitu ya. Dan saya barangkali minjem bahasanya Pak Akris, kita siap jadi game changernya di Aceh. Karena semua produk insya Allah ada Bu. Saya membahasakan barangkali dari kakap sampai ke bawah kita bisa masuk untuk bagaimana. Tentu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh gitu ya. Nah di luar itu hari ini juga bansos sudah mulai kita salurkan tadi saya sampaikan. Ini mungkin nyangkut sedikit ke Pak Musafak Pak. Kalau Aceh menjadi lab itu di internali secara BSI itu bukan cita-cita Pak. Jadi sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan di Aceh. Pak Yusri senyum kalau kita tahu kan. Yang dilakukan di Aceh kemudian jadi contoh keluar. Tadi di awal saya sampaikan proses roll out RO1 Aceh ini menjadi keberanian buat BSI untuk sekaligus meroll out 6 roll out 6 region karena itu berangkat dari pelajaran bagaimana melakukan proses roll out di Aceh. Nah, kemudian saya juga mungkin membayangkan Pak, bansos ini nanti bukan hanya di Aceh ini BSI menyalurkan, bisa jadi ini jadi laboratorium pembelajaran kami juga untuk nanti di se-Indonesia barangkali ya bisa kita salurkan juga. Jadi Pak Musafak ini sudah kita lakukan Pak, bukan beberapa hal sudah kita lakukan bahwa Aceh ini jadi laboratorium. Mudah-mudahan dalam skala yang lebih besar nanti tentunya dengan Pak Taufik akan banyak lagi laboratorium sehingga Aceh ini muncul Pak di permukaan memang sebagai sesuatu yang unik khususnya di BSI. Itu barangkali. Makasih Mas Rija. Oke, baik. Terima kasih Pak Nana untuk tanggapannya. Dari Pak Ferry gimana? Ada yang mau ditanggapin Pak Ferry terkait pertanyaan Bu Murniati tadi? Saya pas dulu. Pas dulu. Oke, baik. Ya, mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Tri Wahyudi ya, mewakili Muslim Life untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Silakan Pak Tri Wahyudi. Masih bersama kita? Sepertinya masih ya. Riza sambil nunggu boleh Terima saya kasih. tanggapi. Terima kasih Bang Riza Aulia. Ya. Alhamdulillah audionya udah di-approve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Terima kasih para pembicara, saya sangat apresiasi, materinya luar biasa. Dan perkenalkan saya Tri Wahyudi, founder dan CEO aplikasi Muslim Life. Kami adalah startup asal Aceh yang alhamdulillah saat ini menjadi salah satu startup yang mendapatkan pendanaan pre-seed funding Pak dari salah satu venture capital di Indonesia. Yang pertama, saya ingin langsung bertanya Pak, dari tadi banyak pembicara menyampaikan bahwa memang penting sekali sektor ekonomi itu menjadi kekuatan utama, terutama isu tentang kemiskinan di Aceh dan hubungannya dengan ekosistem lembaga keuangan syariah. Dari beberapa pembicara saya sangat melihat mindset-nya itu lebih kepada sektor UKM di sisi produk. Saya juga mewakili teman-teman sektor ekonomi digital, para founder startup, para pegiat ekonomi digital. Pertama ingin mengusulkan agar kemudian hasil dari forum ini juga memberikan peluang kesempatan bagi para pegiat ekonomi digital agar kemudian bisa juga berkarir dan mengembangkan diri di pengembangan fintech, terutama fintech syariah yang ada di Aceh dan seterusnya. Jadi kami bahas ke depan program-program seperti dari Bank Indonesia, OJK, juga menyusul kepada generasi muda yang hari ini kerjanya Pak di kedai kopi, tapi produktif Pak, bikin blog, kemudian juga ngoding seperti saya setiap hari ngoding dari kantor dan seterusnya. Jadi kami berharap ke depan ada upaya untuk menumbuhkan juga spirit wirausaha di kalangan ekonomi digital, terutama para pengembang ekonomi digital. Karena kita tahu sektor teknologi ini adalah katalisator produktivitas. Artinya semakin baik pengembangan ekonomi digital akan makin produktif lah masyarakat Aceh itu. Yang kedua, saya mohon izin Pak, kita ada inisiasi untuk membangun satu fintech syariah di Aceh dengan melibatkan teman-teman alumni dari UIN Araniri, Unsyah, sebagian adik-adik mahasiswa dari Losmawi juga kita ajak. Kita lagi bikin nih Pak ekosistem fintech syariah yang harapan kami ke depan organisasi fintech itu tidak hanya dari pusat ke Aceh gitu. Jadi Aceh ini jangan hanya jadi cabang. Kami berharap ke depan juga anak-anak putra daerah ya dari Langsa, dari Losmawe juga kita usulkan kalau mereka memang suka dengan dunia fintech atau ekonomi syariah terutama juga berbasis teknologi, itu bisa ditumbuhkan Pak spiritnya. Jadi spirit untuk go syariah dan go digital itu tidak harus dari atas, tapi juga kalau bisa dari bottom up, dari bawah juga kita tumbuhkan spiritnya. Jadi kami mohon doa dan dukungan, terutama masalah perizinan nih Pak, mungkin terkait dengan Pak Yusri ya dari OJK ya. Pak, mohon kami nanti dibantu lebih dalam, juga dari Pak Haris mungkin dari BI. Bagaimana nih Pak, kalau misalnya ada generasi muda Aceh yang ingin membangun satu fintech syariah, secara teknologi alhamdulillah kami pengalaman sudah ada, tapi mungkin kami agak kurang berpengalaman dari sisi regulasi. Yang terakhir, kami ingin juga Pak untuk ekosistem ke depan, kami berharap milenial dan para generasi muda juga diajak Pak untuk berkreasi, mengembangkan ide-ide tentang keuangan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin silakan ditanggapi langsung karena ini terkait dengan kendala yang selaras tadi ya diucapkan oleh beberapa narasumber terkait digitalisasi ekonomi. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Yusri atau Pak Akris. Baik, saya mungkin tanggapi lebih dulu. Ini Mas Tri Wahyudi. Luar biasa melihat anak muda kreatif seperti ini. Mas, kapan ada waktu kita ngobrol? Kita cerita tentang fintech seperti apa perizinannya. Saya alumni Langsa Pak. Jadi saya lahir di Langsa. Mantap. Ya. Bila perlu kita ngajak Pak Nana sekalian. Ada skim apa aja? Saya mau bilang tadi Pak. Siap. Saya ikut ngobrolnya. Ya, pokoknya. Amin, amin. Insyaallah. Mas, kalau ada potensi-potensi seperti ayo kita ngobrol. Ayo kita lihat konkretkan seperti apa yang dibutuhkan, lalu seperti apa fasilitas yang bisa kita berikan. Pokoknya kita dukung 100%. Amin, amin. Terima kasih Pak Yusri, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Nanang juga terima kasih. Ya, baik. Dari Pak Akris mungkin? Oh, Pak Taufik silakan. Saya mau nanggapin sedikit yang disampaikan Bu Murniati tadi terkait komunikasi politik ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa tupoksi utama daripada KDKS mempercepat, memperluas dan juga mengajukan pengembangan ekonomi syariah. Kemudian kalau lihat dari struktur organisasi tadi kami sampaikan bahwa ada 16 menteri maupun kepala lembaga ya menjadi anggota. Memang tugasnya kita selalu melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens ya. Untuk kalau memang ada
yang perlu kita lakukan debottlenecking, tentu segera kita lakukan komunikasi. Contoh adalah sekarang sedang dibahas mengenai RUU P2SK, ya pengembangan keuangan syariah, keuangan. Kebetulan tadi pagi kami di jam yang sama juga mendapat undangan ya tapi karena mendadak dan saya sudah komit dengan webinar ini, makanya saya nggak ikut. Di mana di dalam pembahasan RUU tadi kita juga memasukkan juga mengusulkan berbagai insentif fiskal insentif ya, termasuk di dalamnya untuk perbankan, untuk yang lain-lain ya. Itu memang menjadi suatu kebutuhan ya, di dalam pengembangan infan industri supaya mereka at the same time bisa bersaing berkompetisi dengan yang sudah established terlebih dahulu ya, dari teman-teman saudara-saudara kita yang dari konvensional. Itu memang menjadi suatu kebutuhan dan terus kita dorong, dan kita memang dalam mengusulkan itu tidak hanya mengusulkan tetapi juga memberikan convincing juga landasan yang diperlukan dalam membuat rekomendasi ya. Itu memang sedang terus kita dorong dan kita siapkan. Kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada rapat pleno ya. Kebetulan nanti kalau sudah waktunya buku program kerja sebagai breakdown daripada master plan ekonomi syariah, kemudian implementasinya sekarang sudah kita turunkan dalam program-program kerja. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih dekat lagi apa-apa yang dilakukan oleh kita semua ya, kita semua. Saya nggak ngeklaim NKS ya, karena tanpa partisipasi dan juga support dari semua stakeholders dan semua lingkungan daripada kita semua, saya kira akan sangat sulit ya. Dan ini sudah bisa berhasil di Malaysia dan tempat-tempat lain, memang juga dalam rangka juga didorong bersama-sama dengan semua stakeholders. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Murni tadi memang sudah menjadi shortlist kita semua, sehingga pada waktunya nanti kami akan sampaikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangan dan juga hasilnya. Insya Allah nanti Mas Riza maupun Bapak Ibu sekalian bisa kita komunikasi. Demikian Pak Riza, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik untuk tanggapannya ya terkait dengan pertanyaan Bu Murni tadi. Ada yang ingin tanggapi lagi? Ya. Pak Ferry, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Riza. Saya menanggapin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tri Wahyudi, lebih populer dipanggil Ustadz TW. Saya sudah ngomong itu, sudah hadir di studionya Mas TW itu bicara tentang persiapan pranikah ya, Ustadz Tri Wahyudi. Nah, jadi memang mimpi besar Ustadz Tri Wahyudi ini luar biasa. Dia sudah mendaftarkan Muslim Pay ya sebagai untuk membentuk ekosistem pembayaran payment dari aplikasi Muslim Pay yang sudah dibangun oleh beliau. Dan ini tentunya harus kita support ya, sebagaimana yang disampaikan tadi gagasan oleh beliau. Karena gini gambarannya, saya dulu pernah di kantor pusat dan saya juga kerjasama untuk membangun aplikasi dengan vendor-vendor yang ada di Jakarta. Jujur kalau kita buat spesifikasinya, kita lempar sama vendor di daerah, ya itu nilainya bisa lebih murah loh. Bisa 30%, bisa 40% dari harga di pusat. Ya, tinggal tentukannya speknya apa, Mas Ustadz TW ini bisa ngerjain dia. Ya, jadi mungkin dari BSI, kalau kami sudah sering dukung untuk kegiatan-kegiatan, ada beberapa kali, termasuk juga banyak iklan pegadaian juga di Muslim Pay, Muslim Life ya, dan harapannya kita bisa sama-sama dukung nih, dari para baik itu instansi maupun dari BI dan OJK untuk pengembangan
startup digital, ya, khususnya yang syariah. Karena saat ini baru ada beberapa saja, masih sangat sedikit. Tentunya biar bisa bangkit lagi nih Muslim Life, ya, yang notabene lahirnya dari Aceh. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry atas tanggapannya ya tadi dari pertanyaannya Pak Tri Wahyudi. Oke, mungkin selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Kindi Miftah. Tadi sudah menyampaikan pertanyaan, mungkin ingin bertanya langsung. Pak Kindi, silakan. Masih bersama kita di ruang webinar ini? Ya. Silakan Pak Kindi. Sudah di-unmute, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Riza. Sebenarnya pertanyaan saya sudah cukup jelas sih. Jadi kalau saya memang pengamat secara mungkin high level juga, tapi grassroots juga menarik Pak Riza, karena memang masyarakat itu kan yang benar-benar dirasakan di level grassroots ya. Faktanya memang pasca adanya konun ini harapannya kan sebenarnya paling minimal adalah standar layanannya sama gitu ya. Tapi yang ternyata yang terjadi karena mungkin memang ya adalah dampak dari masing-masing yang dikerjakan oleh bank syariah masing-masing gitu ya. Misalkan ambil contoh, ada bank syariah yang yang tadinya ada karena bank syariahnya nggak masuk ke situ jadi nggak ada. Misalkan saya ambil contoh Panin jadi hilang di Aceh, berarti berkurang satu bank, berkurang satu atau beberapa kantor cabang gitu. Akhirnya mungkin jumlah cabang jadi menyusut gitu. Akhirnya kan mungkin masih banyak masyarakat yang membutuhkan cabang atau mungkin nyaman dengan cabang, atau ada layanan yang belum ada di digital sehingga masih harus ke cabang, itu menjadi hilang gitu. Dan termasuk misalkan masih kita tahu BRI itu sangat masif ya untuk masalah layanan-layanan program pemerintah, itu memang belum semuanya bisa di-cover oleh BSI dalam hal ini yang mengambil alih portfolio BRI, sehingga saya dapat cerita beramai-ramai datang ke Sumatera Utara. Menurut saya itu kan itu sangat-sangat hal yang harusnya bisa kita hindari gitu ya. Nah ini bagaimana ya kira-kira milestone-nya dari OJK dan dari BSI sendiri sebagai yang terbesar di Aceh, mungkin tentunya juga Bank Aceh diharapkan supportnya supaya bisa segera lah hal-hal itu bisa, atau berita-berita negatif itu bisa segera di wipe out gitu loh. Bener-bener standar layanan harusnya bahkan meningkat supaya jadi role model untuk jadi daerah-daerah untuk menjadi contoh daerah-daerah yang lain. Mungkin gitu aja Pak Riza, makasih. Oke, baik Pak Kindi. Ini langsung saja ditujukan ke Pak Yusri dan Pak Nana sepertinya. Siapa yang duluan ingin menanggapi ini pertanyaannya? Ayo Pak Nana, mau duluan silakan. Boleh duluan Pak. Iya. Oke, Pak Kindi, terima kasih ya. Seperti tadi saya sampaikan ya, yang pertama memang ya balik lagi bahwa ini proses merger 6 bank yang fase kedua, fase operasional merger itu ternyata banyak hal Pak Kindi dan Bapak Ibu semua. Di dalamnya ada proses penggabungan IT, proses penggabungan prosedur, kemudian yang sedang kita proses hari ini adalah penggabungan budaya gitu ya. Jadi merger ini saya juga dalam skala besar baru kali ini ikut mengalami Pak Kindi, ini pelajaran luar biasa gitu ya. Di luar yang saya sebutkan tadi memang banyak hal teknis juga yang terus kita bereskan gitu ya. Nah, kalau dibikin skala prioritas ya memang banyak ini Pak PR-nya gitu ya. Tapi alhamdulillah satu persatu sudah kita bereskan gitu ya. Roll out sudah kita bereskan, penyatuan prosedur sedang kita bereskan, sedang kita pahamkan ke teman-teman, penyatuan budaya juga begitu gitu ya. Nah, cuma memang ya itu barangkali efeknya adalah yang tadinya layanannya itu sudah terstandar di BRI, di Mandiri atau di BNI gitu ya. Sampai dengan hari-hari ini mungkin masih ada layanan yang belum firm. Tapi insya Allah Pak Kindi ya, bahkan ke depan yang namanya style banking room segala macam pun sedang berproses untuk kita samakan. Ya, pendidikan terhadap frontliner dan lain-lain juga sedang terus kita ajarkan ke kawan-kawan. Mudah-mudahan kembali lagi ini bisa segera cepat kita selesaikan. Ya, ini yang membawa barangkali rasa kurang nyaman, membandingkan, saya kira itu wajar. Tapi insya Allah ya di BSI sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk melakukan berbagai perbaikan, karena kembali lagi
Di BSI secara di ujungnya kita punya mimpi, Pak Kendi, yang tadi saya sampaikan di awal. Mimpi untuk menjadi 10 besar bank syariah di dunia secara kapitalisasi pasar, dan ini kan harus diwujudkan dalam langkah-langkah kecil yang khususnya ya layanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali layanan kepada masyarakat di di Aceh gitu ya. Jadi kembali lagi saya BSI mohon waktu Pak, tapi ini kami tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan ini di semua sisi ya. Terima kasih, itu barangkali Pak Kendi. Baik, mungkin tanggapan dari Pak Yusri. Baik, Mas Kindi, terima kasih banyak ini. Memang kalau kita melihat sebuah aturan yang dilahirkan itu akan ada positif dan negatifnya di tengah masyarakat kita. Pasti akan ada yang memang merasa diuntungkan oleh ketentuan itu, dan ada juga beberapa pihak lain yang mungkin tidak terakomodir kebutuhan-kebutuhan dari situ. Itu pasti. Kaitannya dengan kanun LKS pun demikian. Jadi kalau kita misalnya sudah sekian tahun kita bertransaksi atau berbisnis dengan dilayani oleh konvensional, tiba-tiba dengan lahirnya ketentuan ini atau kanun ini, maka secara langsung semuanya sifatnya konvensional yang selama ini melayani masyarakat Aceh itu menjadi satu persatu hilang dari Aceh. Kita tahu bahwa sebagian besar konvensional yang ada ini memang bank berbuku 2, buku 1, buku 3, buku 4. Bank memang semua fasilitasnya sudah lengkap. Semua fasilitas kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis transaksi sudah lengkap di situ. Nah, lalu kemudian lahirlah kanun ini yang mau tidak memang harus memberikan menutup semacam pintu buat konvensional yang ada di Aceh. Mereka tinggalkan. Secara perlahan-lahan semua fasilitas, semua layanan-layanan yang tadi dimiliki oleh bank konvensional, kami dari OJK, Bank Indonesia, saya pikir sama-sama bertemu mencari formula-formula solusi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dengan Pak Nana, dengan Bank Aceh, dengan BCA, dengan Danamon, semua kita ketemu. Ayo, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat kita di sini? Jangan lagi ada perbandingan bagaimana di konvensional ada, tiba-tiba di syariah ada. Proses ini sedang berjalan. Cuma sebahagian masyarakat kita paling sering mengaitkan itu antara murah dan mahal. Nah, kalau dibandingkan itu nggak akan pernah ketemu memang. Nggak akan pernah ketemu kalau membandingkan itu. Tapi permasalahannya kemudian, apakah kemudian dengan ditinggalkan kita oleh bank konvensional ini, otomatis secara penuh akan didukung ataupun akan disuplai oleh keberadaan bank syariah secara pelan-pelan menuju ke arah sana. Tadi Pak Nana sudah menyampaikan bagaimana mereka sudah bergerak sedemikian cepatnya, berlari sedemikian cepatnya agar semua fasilitas-fasilitas, pendanaan produk-produknya itu bisa terakomodir. Kalau berbicara jaringan kantor, tadi di slide kami juga Pak Kindi bisa melihat bahwa kalau bank konvensional di 2018 itu ada 474 jaringan kantornya di Aceh, sekarang itu sudah tinggal 81 lagi. Artinya 393 jaringan dia tutup. Yang dialihkan dari 393 itu hanya sekitar 194 ke syariah. Artinya apa? Hampir setengah jaringan kantor itu hilang. Tetapi kemudian apakah kemudian tidak akan tumbuh lagi di sini? Insya Allah ini akan berproses seiring dengan pertumbuhan ekonomi tentunya. Nah, saya pikir mungkin kayak gitu. Pelan-pelan akan berproses menuju ke situ. Kalau misalnya dirasakan padanan produknya, layanannya memang belum sama, ya harus dipahami juga bahwa tadinya bank-bank konvensional yang ada di sini memang bank berbuku 3 dan 4. Rata-rata sudah besar-besar, semua fasilitasnya ada. Syariah digabungnya dengan BSI sekarang menjadi luar biasa besarnya dengan 240 triliun asetnya, juga pelan-pelan juga akan mengakomodir semua kebutuhan. Bismillah, pelan-pelan kita jalanin semua. Makasih. Oke, baik ya. Intinya mungkin butuh waktu ya, butuh waktu untuk semuanya bisa menjadi lebih baik dan bisa sempurna mungkin. Kalau misalnya sudah sebelumnya dimanjakan dengan fasilitas yang lengkap ya, ini butuh waktu saja. Pak Taufik gimana Pak? Ada tanggapan dari KNEKS? Sudah dijawab semua Pak dari Pak Yusri Pak. Sudah ya, sudah tercover semua. Pak Akris mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Akris? Saya cukup juga. Cukup ya, oke. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin dari pertanyaan lagi, ada lagi yang masuk dari Pak Jalaluddin, mewakili dari Pusat Studi Halal UIN Araniri. Silakan Pak Jalal untuk bertanya langsung.
masih bersama kami Pak Jalal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam pada Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Perkenalkan, saya Jalaluddin dari Pusat Studi Halal FEBI UIN Araniri. Luar biasa dari semua narasumber kita, senior dalam hal ilmu tentang kesyariatan dan keuangan. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu. Walaupun dari segi umur gak jauh beda, tapi dari segi senior gitu ya. Saya juga nggak lama di keuangan, ada lebih kurang 15 tahun khususnya di asuransi gitu ya. Baik, ada hal yang menarik dari semua pembicara. Mungkin saya ingin merangkum aja. Yang pertama tadi pembicaraan dari Pak Taufik Hidayat dari KNIKS berbicara tentang tadi pengembangan industri halal. Kebetulan saya dari Pusat Studi Halal representatif. Tadi di pembukaan Pak Direktur juga disampaikan bahwa ada hal mungkin kita untuk industri halal, wabil khusus untuk usaha pengolahan seperti Pak Akri sampaikan, UMKM itu terkendala. Artinya sekarang hanya oleh MPU provinsi. Ya, itu yang pertama. Dulu pernah ada, ya saya berharap bagaimana mungkin peran dari KNKS, ada daerah atau bekerjasama dengan ini, apalagi pasca perubahan jadi Undang-Undang Cipta Kerja, ada istilah safe claim, artinya bisa mengklaim dari produk halal itu, ya itu produk UMKM khususnya, itu yang bisa kita perhatikan artinya. Gimana ke depan mungkin kami lewat perguruan tinggi, ya mungkin nanti apakah bisa sebagai pendamping, terutama asesor untuk menjadi penyedia halal atau apa. Seperti mungkin kampus seperti ada di IPB, ini saya pikir membantu pemerintah gitu loh. Ini yang pertama, bagaimana ke depan gitu ya. Dan kami juga ditunggu kemarin, alhamdulillah Pak Akris sudah memanggil kami, kemudian ada dari USK dulu usia namanya, dan kami UIN sudah datang untuk berbicara dengan beliau dan langsung dengan KNKS juga. Dalam hal ini kenapa saya harus sampaikan kayak gini? Karena tadi berbicara tentang kalau pemateri dari BI semua itu sungguh luar biasa semua. Secara regulator luar biasa. Tapi pada kesempatan ini saya ingin autokritik buat kami dan buat panitia. Kenapa enggak dari pemerintah yang menjadi decision maker atau sebagai eksekutif? Ya, apalagi berbicara tentang tadi industri gitu ya, industri wabil khusus apakah perindustrian, apa ekonomi, kenapa hari ini tidak dilibatkan gitu loh, biar mereka melihat langsung. Kalau tadi kan regulasi semua, ini mungkin kritik ya buat kita sendiri, artinya apa, peluang untuk masing-masing daerah itu ada gitu loh. Tapi kalau pemerintah ya begitu ada ide dari akademik nggak nyambung gitu loh. Nah, ini yang saya pikir tadi kenapa hari ini tidak dilibatkan mereka gitu ya. Berbicara tentang usaha, apalagi tadi untuk bersaing untuk ekspor. Ya, untuk ekspor gimana kita mau ekspor? Karena produk halal itu bukan hanya komunitas muslim saja, dunia seperti Pak Yusri sampaikan, luar negeri Brazil luar biasa mereka tentang halal food. Belum lagi halal fashion dan lain sebagainya gitu ya. Ini mungkin yang jadi perhatian, UMKM jadi ujung tombak. Kalau produksi LKS saya pikir supportnya udah luar biasa. Betul seperti Pak Musafak sampaikan tadi, bagaimana underlay, bagaimana mungkin ada teman-teman semangat, kita akui dengan maksud baik ingin merevisi kanun ini. Tapi kan biarkan dulu berjalan minimal 1 atau sampai 3 tahun seperti Pak Musafak sampaikan, baru kita bisa lihat evaluasi. Saya sarankan mungkin kami siap BI, OJK atau perbankan, apa sih permasalahan-permasalahan yang inti yang harus direcord dulu, yang harus kita perbaiki. Karena dari segi regulasi saya pikir sudah perfect gitu ya, tapi dalam implementasi tadi sudah dijawab oleh Bapak kita di LKS ini semua gitu loh. Teman-teman yang ada masalah tadi bukan kita ngomong, catat, berikan masukan kepada akademisi, berikan kepada BI, oh ini permasalahannya. Saya pikir mendata semua ini penting sekali gitu ya, mendata persoalan-persoalan yang terjadi di kita itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, karena memang Aceh sudah menjadi model, ternyata dampak dari kanun LKS ini luar biasa, bukan hanya mungkin keuangan, tapi termasuk tadi disampaikan KPBU ya Pak Taufik ya, seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan Aceh termasuk rumah sakit termasuk yang pertama. Ya, rumah sakit mungkin pertama yang syariah, lain mungkin kalau di Jakarta ada Muhammadiyah itu memang bukan ya. Dan alhamdulillah SDM kita juga itu DPS-nya dari UIN Pak, ada Prof Aliasa dan Dr. Yasir. Kalau hotel mungkin sudah di Jakarta duluan, ada Hotel Sofian gitu ya, dan ada lembaga. Harapannya industri halal UMKM gitu. Harapan saya juga wabil khusus hari ini, kenapa mungkin tidak dilibatkan koperasi itu yang juga kami dituntut ya 2022 semua harus syariah.
Dan alhamdulillah dari SDI itu DPS koperasi sudah ada 100 orang. Saya sudah salah satu representatif dari teman-teman koperasi. Ya, walaupun itu bukan di wewenang OJK, tapi sebenarnya boleh jadi dari koperasi itu mengupgrade jadi BPRS atau LMKS, gitu ya. Atau mereka mendistribusikan dananya ke koperasi untuk distribusi. Kalau tadi berbicara tentang mungkin usaha yang ada di sini, mohon maaf ada pegadaian dan sebagainya, BUMN bukan milik masyarakat, tapi ketika koperasi itu langsung diserap oleh masyarakat dari dan untuk kita. Jadi mereka kurang fair, jangankan ke pemerintah, ke BUMN aja mikir salah karena banyak BUMN juga banyak ruginya gitu. PLN rugi, Garuda Indonesia rugi, masya Allah. Gimana masyarakat mau ada trust gitu loh? Saya pikir salah satu adalah mungkin harus dipikirkan Pak Yusri, walaupun itu di bawah perindustrian gitu ya, koperasi yang luar biasa di Aceh. Baru-baru ini saya survei anak-anak luar biasa banyak, tetapi manajemennya dan pemodalannya yang morat-marit. Itu mungkin beberapa masukan dari saya. Dan terakhir begitu Pak Yusri dan kepada OJK. Walaupun tadi Aceh disampaikan cukup miris, memang dana banyak tidak bisa menghabiskan. Kalau bahasa Aceh, pengde itu babi, pegah bangai benge, gitu ya. Itu kira-kira bahasa saya. Itu bahasa Jerman Pak Akris nanti suruh terjemahkan secara khusus gitu nanti ya. Terus artinya apa? Tapi menarik Pak Yusri, ada laporan BPS sekarang, rasio gini Aceh itu di bawah rata-rata nasional dari September 2019 sampai 2009. Artinya sekitar 0,319. Sementara nasional sekitar 0,387. Walaupun ada bubble mungkin yang paling rendah. Apakah ini ada peran? Mungkin perlu ada penelitian. Kami siap mendukung Pak Akris dan KMKS. Apa ada peran social finance, wakaf tadi, gitu loh. Di Aceh kan ada Baitul Mal. Kenapa di Aceh dari segi bangkrut semua, tapi dari segi kalau segi kebahagiaan, indeks kebahagiaan Aceh nomor 1. Dari segi mungkin tadi rasio gini kita nomor 7 paling bagus gitu loh dibandingkan yang lain. Nasional aja kita masih di atas. Itu mungkin beberapa pandangan secara umum yang ingin saya sampaikan. Yang paling real, pemerintah sudah menginisiasi, Bapeda sudah menginisiasi. Maka tadi kenapa dilibatkan? Baitul Mal sudah menginisiasi untuk membuat dana-dana sosial seperti Pak Akris sampaikan tadi. Kalau pemerintah menunggu investor dari zaman dulu, nunggu investor nggak nyampe-nyampe Pak Yusri. Nggak ada investor gitu yang datang, takut ke Aceh gitu loh. Tapi ada dana-dana umat, ada dana yang kita bisa convert. Orang makan sendiri aja kita susah, untuk makan sendiri harus import dari daerah Medan dan sebagainya. Ini menjadi masalah. Jadi konsumsi yang tadi uang mengalir di Aceh, tapi mengalirnya bukan di Aceh berputar, tapi keluar Aceh. Ini menjadi persoalan. Ada teman saya bilang dulu, dari segi telur saja Aceh 2 miliar per hari telur gitu loh. Ya, apalagi dari segi makanan yang lain. Makanya ada statement terakhir, mohon maaf, sampaikan hari Senin sampai Jumat telur Medan masuk ke Aceh, hari Jumat sampai Sabtu telur Aceh masuk ke Medan. Itu demikian untuk mengakhiri statement ini. Mudah-mudahan ada pencerahan. Saya tadi menunggu Pak Reza, kok saya nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, tapi saya harus menyebutkan ini suara hati orang tua gitu ya. Yang saya 15 tahun di dunia keuangan, mungkin walaupun di Jakarta gitu ya, di asuransi, tetapi sampai sini ya Allah sudah 14 tahun juga di dunia akademik gitu loh. Gemes rasanya melihat kenapa kalau saya yakin pemerintah pasti diundang, tapi apakah mungkin nanti panitia bisa menjawab apakah mungkin nggak bisa hadir atau gimana? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri saya semangat gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jalal atas beberapa pertanyaan dan tanggapan tadi. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Siapa dulu? Mungkin Pak Akris atau Pak Yusri dulu atau Pak Taufik? Siapa dulu nih? Dulu deh Pak Taufik, Pak Taufik dulu. Monggo Pak Taufik. Pak Taufik dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Riza. Untuk kalangan akademisi ya, kami di KNKS betul-betul sangat berharap tidak saja dalam proses menjadi asesor maupun pendamping, tetapi memang mulai dari awal penyiapan SDM sampai kepada penyusunan kurikulum itu betul-betul kita sangat libatkan ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa buku acuan untuk di bidang ekonomi keuangan syariah. Mudah-mudahan nanti partisipasi daripada kalangan akademisi bisa lebih luas lagi, baik dalam penyiapan SDM-nya, penyiapan IT, kemudian juga dalam operasionalisasi dalam pengembangan keuangan ekonomi syariah. Dan kami betul-betul kita betul-betul harus realize ya bahwa kebutuhan akan SDM di bidang keuangan dan syariah itu sangat luar biasa. Sementara
di baliknya perlu langkah-langkah penyiapan yang juga sangat luar biasa. Jadi walaupun ketersediaannya sudah cukup banyak, tetapi memang perlu dilakukan link and match sehingga kebutuhan untuk mengisi berbagai pos-pos yang sedang kita kembangkan, baik asuransi, dana pensiun, kemudian perbankan dan pasar modal itu bisa penuhi. Jadi tidak saja di dalam Pak Jalaluddin, tidak saja di dalam pengembangan industri halal saja kami sepakat, ya betul, tetapi juga di dalam bidang-bidang lain sangat terbuka luas, Pak. Dan insya Allah kami sudah beberapa kali komunikasi koordinasi dengan Pak Dr. Hafaz ya, dengan juga Pak Dr. Riza untuk melakukan berbagai koordinasi dan tentunya Bapak Ibu, Pak Akhris maupun Pak Yusri dari PI dan UTK juga sangat punya kepentingan terhadap pengembangan ekosistem ini. Jadi itu masih sangat terbuka untuk partisipasi juga support daripada para akademisi dan sivitas akademika seluruh, baik di Araniri maupun di yang lainnya. Demikian Pak Riza. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya mungkin tanggapan dari Pak Akhris ya. Pak Akhris, silakan. Terima kasih Pak Mas Riza. Pak Jalal, terima kasih kita ketemu lagi Pak Jalal. Saya yang ambil yang sekilas yang tadi, kata kuncinya tadi udah disampaikan oleh Pak Taufik. Kita itu bangun ekosistem yang industri halal. Artinya kita bersama-sama kita lakukan, masing-masing berperan dan tujuan akhirnya sama. Jadi pasti keterlibatan. Makanya kami kemarin ngajak datang, ayo duduk bareng Pak Jalal dan teman-teman. Pak Jalal ini dari Pusat Studi Halal. Kalau USK namanya Pusat Riset Halal. Saya juga kenapa studi, satunya riset, satunya studi, saya juga nggak tahu juga. Cuma supaya beda aja kali. Saya sambil guyon kemarin saya bilang gitu. Tapi intinya ekosistem tadi yang kita bangun, pasti keterlibatan dari teman-teman. Nanti konteksnya di Aceh seperti apa, ada MPU, kemudian ada itu ya kita sesuaikan. Nah, intinya seperti itu, tujuannya bareng. Saya lebih concern yang tadi yang kedua, yang wakaf, yang social fund sebagai pembiayaan ekonomi. Ini hanya ada di sistem Islam, hanya ada di ekonomi syariah. Dan itulah yang Aceh sebelah ternyata punya kekhususan, punya keistimewaan. Kita punya BMA. Selain nanti pasti ada BWI kalau di pusatnya, kemudian turun ke sini, kemudian ada Pak. Tapi kita punya otoritas yang secara undang-undang dia ada, yaitu BMA. Makanya kami saat ini bersama-sama mungkin juga sama dengan Pak Yusri, nanti Pak Yusri ya terkait dengan bagaimana nanti menggunakan sistem keuangan. Tapi kami lebih ke arah sistem bagaimana wakaf yang nanti dilakukan oleh BMA, salah satunya kan wakaf, itu menjadi pembiayaan pembangunan, menjadi produktif yang dia itu akan menurunkan kos produksi. Dia misalnya harga jualnya jadi turun gara-gara menggunakan aset wakaf. Jadi nggak ada namanya biaya sewa misalnya gitu. Jadi dengan begitu bersaing, harga kita bersaing. Suatu saat juga menjadi biaya dana bank itu lebih turun gara-garanya memang risikonya turun gara-gara yang apa? Ada pembiayaan yang dari wakaf, jadi kan udah turun dari sisi risiko karena udah ada yang mengcover. Itu ayo kita bersama-sama teman-teman, ini potensi wakaf sebagai pembiayaan ekonomi. Ini Aceh juga tempatnya laboratorium, kita akan bersama-sama lakukan itu. Demikian dari saya, makasih. Ya baik, biar lengkap mungkin dari Pak Yusri dari OJK. Baik, terima kasih. Kalau melihat Pak Jalaluddin semangatnya luar biasa nih. Pak Jalaluddin siap kapan-kapan kita ngopi bareng Pak Jalaluddin biar kita lihat potensi apa yang ada di sini lain. Saya mungkin tidak menanggapi apa yang lain yang disampaikan oleh Pak Jalaluddin tadi kecuali koperasi tadi. Bahwa pertama memang koperasi itu bukan di bawah OJK, tapi ada kewenangan. Jadi gini Pak Jalal, turunan dari kanun LKS itu kemudian dibentuklah yang namanya DSA, Dewan Syariah Aceh. Ada Pak Akhris di situ, ada saya di situ, ada beberapa teman lain dari perguruan tinggi di situ. Nah, DSA inilah yang kemudian mendorong, mensupport pemerintah provinsi kita, pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana koperasi ini jangka waktu yang diberikan ini tinggal 6 bulan lagi. Nah, kita sudah sampaikan hal itu bahwa semua lembaga keuangan yang ada bergerak di Aceh ini harus syariah. Jadi mudah-mudahan ini juga kita support ke arah sana.
Apakah cukup besar potensi ekonomi pun luar biasa, Pak Jaludin sudah sampaikan tadi. Kami dengan BI juga melihat berbagai potensi-potensi yang ada di sini sangat luar biasa. Cuma memang belum terpola kita, belum belum hulu ke hilir kita memegangnya. Jadi masih parsial betul. Jadi kalau kita minta data secara lengkap mana koperasi yang benar-benar sudah mapan, mana-mana yang sudah bagus segala macam, untuk kita bahasanya kita go internasional kan, itu juga belum termapping secara bagus. Nah, jadi memang secara pelan-pelan ini kita bergerak. Mudah-mudahan kalau kita sudah bersinergi nanti rame-rame kita coba pikirkan fokus ke hal-hal yang begini, insya Allah bisa. Tapi memang betul tadi disampaikan oleh Pak Jaludin bahwa kalau di seminar ini ada dari pihak pemerintah mungkin lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ajak sama-sama juga biar kita berkolaborasi untuk menuangkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran positif untuk pembangunan Aceh yang lebih makmur. Pikir gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri. Yaitu tanggapan dari pertanyaan terakhir ya terkait dengan kooperasi. Oke, dari Pak Ferry ada yang mau ditanggapin? Dari Pak Nana ada yang mau disampaikan? Gimana? Cukup mungkin ya? Cukup, Mas. Oke, baik. Mungkin satu lagi ya, pertanyaan singkat saja mungkin dari satu penanya lagi dari Pak Hendra Syahputra, ada yang mau ditanyakan secara langsung? Langsung ke intinya saja mungkin, Pak Hendra, karena mengingat waktu juga. Ya, dari teman-teman panitia boleh di-unmute, dibantu unmute dulu Pak Hendra-nya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya saya sudah sangat senang sekali semua pertanyaan yang mau saya tanya sudah terjawab oleh Pak Kris dan juga Pak Yusri tadi sudah sangat detail sekali. Saya sih berharap ya semua leader-leader utama di semua sektor keuangan harusnya bisa memiliki komunikasi yang persuasif seperti para narasumber kita yang hadir di webinar ini gitu ya. Karena benar seperti kata Prof. Murni tadi bahwa saya sendiri memperhatikan misalnya di media seperti itu Pak, permasalahan kita memang di komunikasi ya Pak ya. Semuanya pengen terlihat lebih unggul dibanding dengan yang lain gitu. Jadi sangat jarang sekali kita melihat ada tokoh-tokoh yang mengedepankan tabayun, musyawarah gitu, terus klarifikasi dengan baik. Dan jika kita memang salah di publik bicara, kita mungkin bisa sampaikan memang kemarin saya sempat mengatakan A, ternyata itu keliru. Yuk kita benahi sama-sama dan kita akan menuju ke output yang memang kita cita-citakan bersama. Dan LKS ini direvisi itu menurut saya kayak aneh gitu. Sudah mimpi indah kembali ke mimpi buruk gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang ketika udah sampai finish, ternyata ada batu yang membuat kita tercampak gitu. Nah di PB sendiri Pak, kita sudah diskusi juga dengan Pak Hapas, rencana juga akan membuat, tadi Pak Kris bilang ada pusat studi, ada pusat riset ya, tapi harusnya memang studi Pak, kita tidak harus meneliti selalu, tapi belajar setiap waktu gitu. Jadi pusat belajar tentang knowledge management Pak, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena ternyata dari pengalaman saya bekerja di data informasi ketika ada BRR dulu di Aceh Pak, ketika data informasi itu terpenuhi kan dipindahkan ke UKW 4 di kantor wakil kepresidenan dan tidak ada satupun yang berniat mengambil semua data itu gitu untuk disimpan sebagai database kita. Maka kita sedang menginisiasi Pak Kris ini yang namanya sebagai mesin tabayun Pak. Jadi dia repository. Jadi apa yang Bapak ucapkan saya capture, saya digitalkan, saya simpan. Orang akan bisa mengambil apa yang Bapak sampaikan. Ketika Bapak keliru, orang-orang akan senang hati dengan baik mengingatkan. Tidak boleh ada yang marah, karena kan tujuannya surga ya semua ya. Kecuali di dalam ini ada tujuan yang lain gitu, pasti akan ada niat-niat yang lain. Apa maksudnya repositori mesin tabayun syariah akan menjadi MTS mesin tabayun syariah? Ketika Pak Kris tidak di sini lagi, kita akan belajar dari apa yang disampaikan Pak Kris. Ketika Pak Yusri sudah selesai atau pindah ke tempat lain, kita akan belajar apa yang dia tinggalkan. Jadi harusnya apa yang kita bicarakan bisa diakses orang meski kita tidak ada berada di tempat yang sama. Itu yang sedang kita kawal Pak. Jadi semacam repositori, mudah-mudahan PB Win Araniri akan bisa menjadi leading sektor meskipun namanya bukan pusat riset, dipilih pusat studi supaya kita selalu ingat bahwa kita selalu harus belajar pada apapun. Itu hanya insight saja. Terima kasih Pak Kris dan Pak Yusri atas banyak sekali tadi itu yang luar biasa. Dan terima kasih, semoga kita sehat semuanya selalu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira tidak perlu ditanggapi ya, karena ini merupakan insight dari Pak Hendra tadi. Terima kasih Pak Hendra atas insight-nya yang luar biasa. Nggak terasa ya teman-teman, ibu bapak semua peserta seminar nasional hari ini sudah 3 jam lebih mungkin kita sharing terkait dengan masa depan dari ekonomi Islam di Aceh pasca diberlakukannya kanun LKS. Untuk menyimpulkan mungkin semua sepakat mulai dari pihak regulator dan pihak pelaku industri keuangan syariah khususnya bahwa kita positif untuk melaksanakan kanun ini, dan kalau misalnya pun ada kekurangan di sana sini mungkin itu hanya butuh waktu saja untuk kita sempurnakan ya, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi produk yang tersedia sehingga bisa mengcover semua kebutuhan khususnya bagi para pihak ketiga ya yang menggunakan jasa keuangan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita. Akhirnya mungkin kita serahkan kepada Pak Dr. Hafaz Furqani sebagai Wadek 1 Feby Uin Araniri untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Hafaz kami persilakan. Terima kasih Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan diskusi panjang kita pada hari ini. Ini adalah seminar nasional Islam dan pembangunan ekonomi ketiga yang dilaksanakan oleh FEDI. Jadi memang seminar series ini kita rancang untuk bagaimana kita dapat menyusun kebijakan, menyusun program-program dan aktivitas pembangunan yang berdasarkan syariah. Nah, tahun lalu, tahun 2019 ya, kita sudah melaksanakan ini, itu hadir Pak Taufik Hidayat dari KNEKS. Dan Alhamdulillah untuk kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Taufik Hidayat, dan topik yang kita pilih memang sangat spesifik ya untuk menjawab kisruh ya ataupun ya debat kita selama ini di Aceh sendiri terkait dengan implementasi kanun LKS. Kira-kira bagaimana arah pengembangan ekonomi Aceh pasca implementasi kanun LKS. Nah, ini menjadi tanda tanya kita semua. Karena ya debat mungkin sudah kita alami bersama agak regresif ya. Kalau saya perhatikan debatnya ingin kembali lagi ke sistem lama, padahal Aceh diberikan kesempatan untuk menjalankan sebuah model ekonomi baru dalam tanda kutip ya, berbasis syariah. Nah, kanun LKS ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan DPRA sejak tahun 2018 itu menginginkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah, dan itu dimulai dari lembaga keuangan syariahnya, di mana aktivitas masyarakat kita, aktivitas badan usaha, aktivitas pemerintah, baik pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah pusat yang berhubungan dengan Aceh, itu semua harus dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep syariah. Nah, ini sebuah terobosan baru yang ternyata itu disambut dengan hangat oleh pemerintah pusat. Ya. Artinya pemerintah pusat tidak keberatan dengan kanun LKS ini, bahkan melakukan penyesuaian kebijakan terhadap Aceh. Nah, terbaru kan kebijakan penyaluran bansos dan PKH itu melalui Bank Syariah, dalam hal ini BSI. Nah, dunia perbankan juga ternyata sangat menyambut baik ya, apa yang diinginkan oleh pemerintah Aceh dan DPRA dengan melakukan proses konversi. Padahal dalam diskusi-diskusi kita itu biaya yang dikeluarkan tidak kecil ya, bahkan mereka sanggup berkorban ya, berkorban waktu, berkorban tenaga untuk menyukseskan kanun ini. Nah, dari proses konversi dari lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah ini banyak biaya yang dikeluarkan, tapi itu dijalani dengan baik oleh lembaga keuangan konvensional. Kemudian masyarakat kita juga rela bersabar untuk melakukan proses migrasi dan konversi ini. Nah, jadi semua yang dilakukan ini tentu Bapak Ibu sekalian tidak boleh sia-sia. Ini menjadi amal kita, ini menjadi jejak kita untuk ini juga menjadi beban kita ya, untuk ke depan harus kita sukseskan agenda yang tertera juga di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ya, untuk meniti kembali seluruh kehidupan masyarakat Aceh ini berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, jadi
kanun LKS ini menjadi pintu masuk ya, untuk Aceh menyusun kembali sistem perekonomiannya, karena sebelumnya kita lebih bergerak di bidang hukum ya, hukum berdasarkan syariat. Nah, hari ini menjadi jalan bagi kita untuk menyusun segala aktivitas ekonomi kita berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Tadi narasumber Pak Akris ya, terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian Pak Yusri dari OJK juga terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian Pak Nana Hendriana, kami ucapkan terima kasih BSI, dan Pak Ferry Heriawan dari Pegadaian Syariah juga terima kasih, Pak Taufik khususnya dari KNEKS Pusat sudah menceritakan kepada kita tadi dengan berbagai hujah, berbagai analisa dan fakta yang real bahwa kalau Aceh menerapkan kanun ini, artinya kalau Aceh hanya memiliki lembaga keuangan syariah, itu tidak akan menurunkan perekonomian Aceh, karena segala fasilitas yang ada di konvensional itu semuanya ada di lembaga keuangan syariah. Jadi kita bisa menjalankan ekonomi as usual, tidak ada masalah. Kita bisa melakukan ekspor impor, bisa melakukan transfer dan lain sebagainya. Dan justru ada tambahannya. Tambahannya ekonomi kita itu akan menjadi lebih berkah. Ya. Jadi harapannya dengan ada lembaga keuangan syariah ini, dengan kita menyusun kembali sistem ekonomi berdasarkan syariah ini, ekonomi Aceh akan lebih berkah, akan lebih makmur, dan lebih sejahtera. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah meluangkan waktunya kepada kita untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta, dan ini kami rekam semua, nanti akan kita siarkan di YouTube FEBI ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri ini kita ada membentuk 4 pusat studi yang sudah terbentuk ya. Yang pertama kita ada Centrif, Center for Training and Research in Islamic Economics, Finance and Public Policy. Ini bergerak di bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam. Itu ketuanya saya. Kemudian ada Pusat Studi Halal. Nah, itu ketuanya Pak Jalaluddin. Kemudian ada Ziswaf Center. Ini pusat studi untuk mengkaji zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf Center. Itu ketuanya Pak Dr. Analiansyah. Kemudian ada Galeri Investasi Syariah untuk ya riset-riset di bidang pasar modal syariah. Nah, tadi Pak Hendra sudah sampaikan kita berencana untuk membentuk 2 pusat studi lagi di FEBI, yaitu Pusat Studi Knowledge Management dan Pengembangan Sumber Daya Insani. Kepanjangannya itu Bapak Hendra PSP Isdaya, kata Pak Hendra. Jadi ini akan bergerak di bidang knowledge management dan bagaimana kita bisa menjawab tantangan SDM ya, khususnya di sektor ekonomi syariah ini. Dan ada satu lagi lembaga yang akan kita bentuk, yaitu Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat. Nah, ini akan bergerak di sektor-sektor ekonomi regional, ekonomi kawasan, dan juga menjawab permasalahan kemiskinan. Jadi mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar fakultas ini terus berkembang dan sama-sama kita bisa memajukan ekonomi Aceh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf kalau ada kekurangan kami selama kami melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencerahan kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Hafaz yang telah menutup rangkaian seminar nasional hari ini. Sebelum kita tutup ya, ada sedikit titipan dari panitia tadi yang ingin dapat tote bag untuk acara hari ini, boleh langsung diambil ke FEBI. Ya, tote bag-nya bisa langsung datang ke FEBI untuk diambil. Kemudian mungkin bisa kita
foto virtual dulu ya sebelum kita closing. Dari panitia minta untuk foto virtual. Jadi teman-teman boleh buka kameranya untuk didokumentasikan. Ya, silakan teman-teman panitia. Bapak Ibu peserta silakan berikan senyum terbaiknya untuk ekonomi syariah ke depan di Aceh. Ya. Ya, sudah ya? Sepertinya sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan mungkin diskusinya di ruang-ruang publik nanti ya. Terima kasih kepada para narasumber, terutama kepada Pak Taufik, Pak Yusri, Pak Nana, Pak Kris, dan Pak Ferry yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi hari ini. Mungkin kita sama-sama tunggu Pak Taufik datang ke Aceh ya untuk ngopi nih, ngopi bareng. Insya Allah, Pak. Makasih Pak, makasih Pak Suja, Pak Kris, ya, Pak Nana. Pak Taufik, sampai ketemu lagi. Jadi minum, jadi minum kopi dan kuah belangong. Baik, iya, saya pamit duluan ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ada tamu berikutnya. Ya. Banyak Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Iya, sama-sama. Makasih Pak Taufik. Mohon izin Dr. Rafas. Izin pamit Pak Taufik. Ya, sehat selalu semuanya, sukses. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin semua Pak. Assalamualaikum. Izin Pak. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الكرم
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني
ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي
ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى
آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا